FM. Gila Bola Susana. Sekarang waktunya Gila Bola Susana. Sabtu malam minggu ya, tapi nanti itu Sabtu malam minggunya. Dan Sabtu malam minggu ini bakalan sudah berbeda dengan Sabtu malam minggu yang sebelum-sebelumnya. Serangkaian agenda sepak bola internasional sudah resmi diputuskan, digelar pada edisi hari ini dan juga sampai dengan setahun mendatang wis Kak. Tanggung-tanggung. Setahun sampai nisok nontok bal-balan teko dindi termasuk teko 5 benua ya, dan semuanya berpeluang besar kemungkinan bakal dibahas sama Gila Bola Susana setiap hari minus Jumat aja ya. Dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Awal jumpa saya dan Anda, pasti saya akan hadirkan informasi sing ringan-ringan disi aja. Wah, saya bilang ringan, meskipun ringan juga iki ya berbobot rek. Susana itu gak tahu kayak informasi sing ya ibaratnya receh-receh gitu ya. Selama hampir 3 dekade program ini menemani Anda, selalu serangkaian informasi berbobot itu bakalan pasti menjadi penghias acara Gila Bola Susana yang sejarahnya dulu sempat bernama Gelegar Sepak Bola Dunia, lalu berganti menjadi World Soccer, lalu sekarang kita sepakati bersama nama program ini Gila Bola Susana. Aku rada-rada sedih tangi isu iki, mergane Prancis kalah lur. Ngaduh, wis wingi jagokno mbek sobat-sobat Susana nek Prancis iki bakalan menang, karena ya simple aja sih, menjadi suatu kebanggaan dan suatu kenangan tak terlupakan andai kata Perancis yang dilatih legenda Arsenal Thierry Henry bisa mengangkat atau bukan mengangkat sih, bisa kalungan medali emas. Kano piala kok ngangkat apa iki. Jadi bisa juara dan angkat medali emas. Tapi ada tapinya nih, seperti yang sudah kita bahas 7 hari hampir sepekan ini, jangan remehkan Spanyol dan regenerasinya pada ajang sepak bola internasional. 2 hari lalu, hari Kamis sebelum saya harus ikut jeda internasional. Wis kuaya ngomong ngoprei ya lo mas. Sebelum sudah saya bagikan artikel dari media sana kalau Spanyol beberapa pekan terdepan ini bakal fokusnya ke pembinaan usia muda atau di kelompok umur. Terbukti pada piala sih. Dia Spanyol itu menangnya keren banget, menang 3-5. Jadi Prancis 3, Spanyol ini cetak gol sampai 5. Alasannya sebetulnya ini sengit. Pada final yang berlangsung pada dini hari tadi lah istilahnya, bertempat di Stadion Parc des Princes dan dipimpin oleh Abel Abad dari Brasil. Stadion berkapasitas 48.000 penonton ini dipenuhi 44.000 supporter yang menyaksikan dan ingin Prancis mengangkat medali emas. Kok ngangkat mana sih? Kalungan medali emas. Menit 11, Prancis sudah lebih dulu. Kali ini dan Enzo Miliot yang cetak gol. Lalu disamakan oleh Fermin Lopez. Jadi Fermin Lopez ini pemain masa depannya Barcelona cetak gol menit 18. Bayangin, hanya selisih 7 menit saja udah bisa cetak gol. Lalu diperbesar oleh Fermin Lopez menit 25. Lalu 3 menit kemudian, bayangin, ini beruntun ya. Beruntun, nitir intinya. Coro Jawa nitir. Kali ini Alex Baena yang mencetak gol untuk keunggulan sementara dari skor turun minum. Prancis 1, Spanyol 3. Definisi 2 gol kelihatannya bakalan agak sulit bagi Prancis, tapi malah kebalikannya lur. Pada babak kedua, Thierry Henry mulai meracik strateginya dan alhasil pada menit 79 mereka bisa cil skor menjadi 2-3 setelah pemain mereka Magnus Aguiloche mendapatkan umpan dari Michael Olise dan skornya 2-3. Bayangin, sudah digadang-gadang yang bakal memenangkan pertandingan dan dapat emas itu si Spanyol, ternyata menit 10+3 pemain senior, satu di antara pemain senior yang diikutkan sama Thierry Henry, ada Jean-Philippe Mateta cetak gol di menit 90+3 dari titik putih.
Skor akhirnya 3-3. Mau tidak mau pertandingan harus panjang sampai 2 kali 15 menit. Dan di babak tambahan inilah Prancis harus mengakui kekuatan mental dari skuad Spanyol yang pada pertandingan beberapa jam yang lalu, ya nggak sampai 1 hari toh ini ya, dini hari tadi, seingat saya, ini mainnya sampai dengan dini hari, finalnya kemarin ya di jam 11. Pada babak tambahan lah Prancis akhirnya mengakui bahwa Spanyol lebih jago dalam urusan-urusan pertandingan termasuk di kelompok umur. Babak pertandingan berlangsung, Spanyol menambah gol dan mengubah skor menjadi 4-3 pada menit. Bayangin, menitnya pas 100. Kali ini pemain Spanyol Sergio Cameo mencetak gol pada menit ke-100, skornya menjadi 4-3. 4-3 ini kayaknya bakalan udah deh, kayaknya Prancis kalah. Enggak, ternyata menit ke-102 lagi-lagi Sergio Cameo yang mencetak gol, dan pada akhirnya Spanyol berhak sebagai pemenang dan sekaligus menjadi tim medali Olimpiade Paris 2024. Spanyol adalah Arnau Tenas, lalu mereka menurunkan 4 back kanan mereka ada Marc Bex Publi, sementara back kiri mereka ada Miranda. Defender mereka ada palang pintu Garcia, ada Eric Garcia dan ada Pau Cubarsí. Lalu mereka juga menempatkan 2 midfielder di depan 4 defender mereka. Ada Barrios mengenakan nomor punggung 6, mengingatkan nomor punggungnya Xavi ini ketika Xavi harus berlatih dan juga bermain serta tampil di ajang laga internasional. Pablo Barrios menjadi pemain yang berada di 4 back tadi, ditemani oleh Baena sebagai pemain nomor punggung 10, Alex Baena. Dan ada 3 pemain ofensif, ada Aimar Oros di sektor kanan, dan ada Sergio Gomez, lalu ada Fermin Lopez di tengah, tepat di depannya ada Abel Ruiz. Itu skuadnya Spanyol yang memenangkan medali emas pada ajang final Olimpiade Paris 2024. Tim Prancis, Thierry Henry menurunkan dan memainkan kiper Guillaume Restes. Lalu bek kanan mereka ada Sil Dilia. Nama lengkapnya adalah Kylian Sildilia. Sementara bek kiri mereka ada Truffet. Tengah mereka ada Castello. Ya, kalau orang Prancis sih nggak pakai iya ya. Ada Castello Lukeba dan juga ada 3 ya. Ada 1 dulu pemain di depan defender mereka. Ada Quadiok Koni, lalu ada 2 di depannya, dan juga ada Enzo Miliot. Sementara 3 pemain ofensif mereka di tengah ada nama Michael Olise, lalu ada Alexander Lacazette sebagai pemain senior, mantannya Arsenal ini, dan ada yang menggungkasnya Thierry Henry, yaitu nomor punggung 14 di Arsenal, tapi sayangnya Thierry Henry ini gagal mempersembahkan medali emas untuk negaranya dan hanya puas mendapatkan medali perunggu. Kemenangan Spanyol sebagai peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 tidak lepas dari pelatih mereka, Santiago Denia Sanchez. 9 Maret 1974 ini menjadi otak di balik keberhasilan Spanyol meraih emas pada Olimpiade tahun ini. Ini juga sekaligus mengartikan kalau Sobat Susana Jeli melihat perkembangan timnas Spanyol, mereka tidak hanya investasi pada pemain muda saja. Mereka juga ada pelatih-pelatih masa kini yang sifatnya itu regenerasinya bagus banget. Jadi setelah mereka mempromosikan De La Fuente untuk melatih timnas Spanyol senior, setelah sebelumnya ia juga adalah pelatih timnas junior, sekarang di level timnas mudanya mereka sudah memiliki Santi Denia, kapnya ya Santiago Denia Sanchez atau biasa dipanggil Santi, yang ternyata belum sudah punya prestasi peraih medali emas. Ini suatu harta karun tak ternilai dari timnas Spanyol dari aspek pelatih. Kalau Anda ingin tahu profilnya, pelatih ini mengawali karir pada tahun 92 sebagai pemain di Albacete. Itu 92, ia memulai karir sebagai seorang pemain pada usia 18 tahun. 3 musim di Albacete, ia mendapatkan tawaran dari klub elit dari ibu kota Atletico Madrid pada masa itu. Bergabung pada musim 95, waktu itu ia telah
manajemen ATM itu juga melihat performanya yang luar biasa ketika masih muda bersama Albacete. Nama lengkapnya adalah Albacete Balompi. Debutnya ketika itu masih usia 18 tahun, dan ketika ia gabung di ATM, Santi juga mendapatkan trofi, diantaranya adalah juara di Liga Spanyol, La Liga, dan juga satu trofi Copa del Rey. Dan juga sekaligus pada masa itu ia bergabung dengan beberapa rekan satu angkatannya yang juga berasal dari tim yang sama, yaitu ada Juan Manuel Lopez dan juga Roberto Solozabal. Itu adalah profil Santi Denia ketika ia mengawali karir sebagai seorang pesepak bola. Lalu di ATM, kalau dari sejarahnya di ATM, ia bertahan sampai 10 musim. Dari tahun 95 sampai 2005. Di 2005 sempat ia kembali ke Albacete di klub lamanya atau klub masa mudanya, dan hanya bersatu. Setelah semusim di Albacete, Santi Denia memutuskan untuk pulang ke klub masa kecilnya, yaitu Albacete dari tahun 2005 sampai 2007 dan pensiun. Tercatat ia sudah tampil sebagai pesepak bola profesional itu sebanyak 361 dengan pencapaian 10 gol. Lalu setelah tidak lagi menjadi pelatih, kurang lebih sekitar 2 tahun setelah ia pensiun sebagai pesepak bola, ia dipercaya oleh manajemen ATM sebagai asisten pelatih ATM dan juga naik menjadi caretaker. Lalu sejak 2010 ia mulai merambah ke kepelatihan di kelompok umur. 2010 sampai 2018, 8 tahun loh, ia menjadi pelatih di Spanyol U17, lalu naik di U19 dari tahun 2018 sampai dengan 2022, berarti totalnya 4 tahun, dan 2022 sampai dengan sekarang menjabat sebagai pelatih timnas U21 yang juga sekaligus menjadi pelatih yang mengantarkan timnas Spanyol meraih medali emas. Itu profil Santi Denia. Anda hanya dengarkan di Gila Bola Susana edisi hari ini. Tidak hanya Santi Denia aja yang menjadi orang di balik kesuksesan timnas Spanyol mendapatkan medali emas pada Olimpiade Paris 2024. Nama Fermin Lopez juga menjadi man of the match, dan juga kalau saya sebutin ya, ini layak menjadi star of the tournament di Olimpiade Paris 2024 ini. Pada pertandingan kemarin, 2 golnya itu memotivasi Spanyol loh untuk bisa mengimbangi Prancis yang berstatus tuan rumah. Tidak mudah Sobat Susana untuk bisa mengalahkan tim yang berstatus sebagai tuan rumah, apalagi tim ini juga bertabur bintang seperti Prancis dan juga mainnya loh di kandang sendiri. Fermin Lopez bulan Mei kemarin baru ulang tahun yang ke-21. Statusnya adalah pemain yang pertama kali belajar sepak bola itu di klub namanya El Campillo tahun 2010. Umur 7 tahun loh waktu itu El Campillo. Lalu ia hanya semusim saja, 2011-nya berarti umurnya sudah 8 tahun, ia pindah ke Recreativo. 2012 ia gabung ke klub elit yang juga punya sistem pembinaan, yaitu Real Betis, dan juga mulai 2016 lah ketika ia sudah 13 tahun umurnya, ia masuk Barcelona kategori anak-anak. Lalu mendapatkan kontrak senior atau masuk ke tim remajanya Barcelona pada 2022 sampai dengan 2023. Jadi 2 musim lalu. Musim kemarin atau di musim itu juga ia dipinjamkan ke Linares, klub yang bermain di, kalau bahasa kita ya gampangannya, Liga 3 Spanyol. Itu aja deh. Liga 1-nya kan La Liga, Liga 2-nya di bawahnya. Nah ini Linares itu ada di Liga 3. Lalu mendapatkan promosi di tim utamanya Barcelona pada 2023 kemarin. Musim kemarin, seorang Fermin Lopez itu 31 kali tampil dan 8 kali mencetak gol. Suatu investasi yang tak ternilai bagi Barcelona dan juga timnas Spanyol. Ini juga sekaligus investasi bagi Spanyol karena saya yakin ketika tidak ada cedera dan secara pola permainan, secara performa ia juga stabil, maka tidak mungkin ya dalam arti besar kemungkinan Fermin Lopez bakal menjadi pemain vital di ajang Piala Dunia 2026 dan juga Piala Eropa 2028. Debutnya sebagai seorang pesepak bola di timnas senior itu baru terjadi pada 6 Oktober 2023 kemarin ketika Lopez mendapatkan, nama lengkapnya Fermin Lopez ya, mendapatkan panggilan untuk tim Spanyol U21. Lalu ia debut 13 Oktober, ketika itu ia bermain imbang bersama timnya 0-0 ketika menghadapi Uzbekistan U23. Lalu ia mencetak gol pertama kalinya di level timnas ketika Spanyol menang 4-0
di kandangnya Kazakhstan. Ini terjadi pada kualifikasi Piala UEFA atau istilahnya itu Piala Eropa U21 untuk tahun 2025. Itu catatan-catatan dari seorang Fermin Lopez. Sementara untuk yang real timnas senior, ia mendapatkan panggilan untuk ajang UEFA Euro 2024. Pada 5 Juni ia debut ketika Spanyol menang 5-0 dalam persahabatan melawan Andorra di Stadion Nuevo Vivero di Badajoz waktu itu. Dan ia juga main bersama dengan sang rekan di Barcelona, Pedri. Tampil sebagai pemain pengganti di menit ke-62 barengan Ferran Torres juga. Lopez lalu masuk di skuadnya Piala Eropa untuk kemarin, timnas Spanyol Piala Eropa 2024 di Jerman, dan ia juga menjadi bagian yang ya istilah kata meskipun nggak maksimal, tapi ia juga termasuk bagian dari timnas Spanyol yang memenangkan Piala Eropa Senior untuk ajang 2024 kemarin yang diadakan di Jerman. Itu catatan. Dan setelah ia mendapatkan medali emas di ajang Paris, Lopez ini bersama dengan rekannya Alex Baena menjadi pemain satu di antara pemain ya yang mengawinkan dua gelar antara Piala Eropa dan medali emas Olimpiade. Karena sebelumnya rekor ini belum pernah terpecahkan. Satu-satunya pemain yang bisa mendapatkan gelar di dua level yang berbeda itu cukup lama dan dipegang oleh seorang bukan non pemain lapangan ya, lebih tepatnya seorang kiper deh gitu aja. Jadi satu-satunya pemain yang mendapatkan gelar Piala Eropa dan Olimpiade alias dapat emas itu dipegang rekornya oleh Albert Rush, seorang kiper Prancis yang pada waktu itu ia mendapatkan gelar ini ketika ia menang Piala Eropa tahun 84 dan juga Olimpiade di tahun yang sama. Kalau Anda bertanya umur piro Mas? Wis tuwa lur umure wis 70 tahun dan sejarahnya ia bergabung di klub Sochaux, Montpellier dan Monaco. Jadi ia satu-satunya pemain yang bisa ngedapetin medali emas Olimpiade dan juga mendapatkan Piala Eropa 4 waktu itu. Sekarang sudah ada pemain yang bisa ngikuti jejaknya. Dua lagi, Alex Baena dan juga Fermin Lopez. Famos untuk timnas Spanyol dan juga bravo untuk Alex Baena, Fermin Lopez, dan tentu saja Santi Dania sang entrenador. Kebersamaan kita masih hangat-hangatnya ya. Saya baru membuka program ini dan ya masih di kisaran menit ke-20. Sekarang jam di studio Susana jam 10 lewat 20 menit. Saya break dulu ya. Pelan-pelan Pak Supir. Mandek dulu sih. Ono jeraganku numpang liwat. Woi. Kamu motor iklan. Yo kamangan. Susana 91,3 FM. Susana 91,3 FM. Sekarang waktunya Gibol Gila Bola. Gibol Gila Bola hanya di Radio Susana 91,3 Liga Indonesia. We are Persib. Congratulations untuk Persib Bandung sebagai klub yang membuka laga pembuka musim 2024-2025. Menangnya meyakinkan 4-1. Babak pertama hanya 1 gol saja. Dimas ini ada Dimas Derajat ya, ngirimin umpan keren buat David da Silva. Jadi ceritanya menit ke-18 top scorer dan juga ya sih kira dibilang nyesel sih biar nang Persebaya lapo kok sih cepetnya pindah. Tapi oke lah, nama juga kontrak profesional ya. Congratulations aja buat David da Silva sudah mencuri perhatian. Lalu babak kedua, nah ini disinilah pertandingannya makin seru. Aku rodok nyesel yo. Kemarin itu cerita, aku terus terang nang ngene Gila Bola Susana. Sih gak diarani, wah kakek alasan gak nonton. Enak nonton ono undangan teko balik RW di persiapan 17. Akhirnya tak skip dilut. Nonton setengah jam terakhir, wah Persib mainnya luar biasa. Setelah tertinggal 1-0 atau 0-1 dari tuan rumah, ini aku surprise banget loh ya ketika setelah melihat
beberapa data itu. Saya masih ingat dengan sosok pelatih ini karena memang sebelumnya ia juga pernah main di Eropa ya. Coach Juan Schneider yang menjadi pelatihnya PSBS Biak itu ternyata nama-nama bukan nama-nama lagi. Ia dulu adalah seorang pemain yang boleh dibilang punya reputasi. Nanti aja deh tak bahasnya. Saya ke skornya dulu. Jadi pada saat kemarin pertandingannya itu Sobat Susana, babak kedua berlangsung ya. Saya terpukau banget dengan racikannya Coach Boyan Haddad. Berulang kali klub ini mainnya rapi banget. Maklum status sebagai juara bertahan dan juga sekaligus secara ya semester udah dapat banget di musim keduanya. Babak kedua kebobolan lagi, kali ini skornya disamakan sama Alexandro menit ke 52. Jadi Persib Bandung 1, PSBS Biak 1. Lanjut setelah keunggulan 1-1 ini gantian apa? Coach Boyan Haddad menginstruksikan mainnya lebih rapi lagi. Saya masih terpukau dengan golnya Ciro ya, tapi sebelumnya Beckham Putra cetak gol menit 65. Tapi coba deh Anda amati, saya tuh nggak nyangka banget loh ketika Ciro Alves itu kayaknya, wah ini kayaknya nekat pemain ini. Biasanya pemain gini itu gak gol gitu loh. Tapi aduh, dapat umpan dari Mark Klok, dimain-mainkan dan tendangannya tuh powernya nggak begitu tinggi sebetulnya. Tapi mampu mengecoh kipernya PSBS Biak, keren banget. Saya sempat, waduh, iki individual banget ya. Ternyata tidak Sobat Susana. Ciro Alves golnya cantik banget ya, cantik banget. Di samping ia juga kirim asis cantik loh. Jadi Ciro ini kalau aku sih ngelihat, waduh, ya versi cool ya, man of the match lah kemarin itu. Ia menciptakan satu gol cantik dan juga satu umpan cantik. Meskipun juga ini sebetulnya faktor keteledoran dari pemain PSBS Biak yang fokus kepada Ciro Alves. Karena ya repot yo, gak dijogo kok cetak gol cantik mana. Akhirnya dijogo, lepas David da Silva, lolos akhirnya, gol, maklum menurut. Jadi di menit ke 77 itu Ciro Alves cetak gol, keren banget golnya. Coba Anda saksikan di alat ya. Ini aku lihatnya udah upload nih di YouTube. Tapi nggak tak puter ya, soalnya wakai sing WhatsApp iki engko lah dibahas satu-satu. Dan puncaknya adalah golnya David da Silva. Wis, sampean bayangno iku balikku sih barale gak disaduk. Ditengger saya kentok gol. Lah ya apa gak gol? Kiper PSBS Biak wis ibaratnya fokus ke pemain. Fokusnya ke Ciro. Si Mendoza ya, kipernya Mendoza. Kevin Ray Mendoza, kipernya PSBS Biak ini terkecoh dengan perkiraan Ciro Alves dan juga pergerakannya ini ya. Kok Mendoza lah kiper Persib. Londok namanya, Mario Londok itu terkecoh dengan pergerakannya Ciro Alves. Lalu akhirnya David da Silva nggak dijaga. Anda amati deh, keren banget. Gol ketiga sama gol 4. Berdasarkan squad ya, kemarin Londok ini menjadi kiper. Londok ini kipernya PSBS Biak, Mario Londok. Lalu mereka juga menurunkan ini keren banget ini ya. Kayaknya 4 backnya ini asing semua ya. Ada Merauhe, ada Velasquez, ada Monim, ada Uwap Mabin, lalu ada Lugo di sayap kirinya. Lalu di tengah ada Jonathan Machado dan juga ada nama Yano Putra sebagai pemain sayap kanan. Ini formatnya 4-3-3. Coach Juan Schneider menerapkan 4-3-3. Lalu trio penyerangnya di tengah ada Gabriel Esparza. Di penyerang kanan ada Alexandro dan di sayap kirinya atau penyerang kiri ada Pablo Arganaras. Lalu yang menjadi skuadnya Persib ada Mendoza. Nama kipernya Kevin Ray Mendoza. Bek kanan mereka ada Robi Darwis, kirinya ada Febriansa. Dua belang pintu Persib dipercayakan kepada Gustavo Franca dan juga Nick Wipers. 3 pemain di sektor tengah ada Eduardo Lopez dan juga ada Kusnandar yang bolak-balik di tackling sama PSBS Biak karena pergerakannya luar biasa. Lalu ada Mark di sayap kanan dan ada Dimas Derajat. Ini juga pemain keren banget ini. Ada satu peluang hampir saja tercipta ada gol di babak awal, tapi ternyata nabrak dadanya kipernya PSBS Biak dijaga Londok ya. Lalu di tengah ada ya bolehlah idola yang tidak pernah terlupakan, nggak bisa move on saya dari David da Silva ini ya. Sekarang makin moncer bersama dengan Persib Bandung dan Ciro Alves di sayap kiri yang pada saat golnya ia cetak itu adalah ia berganti posisi di sayap kanan. Jadi skornya adalah 4-1 untuk kemenangan Persib sebagai laga pembuka Liga Indonesia
atau Liga Indonesia 1 atau Liga 1 ya, musim 2024-2025. Sekarang ini of course absolutely menempati peringkat atas. 1 kali main, 1 kali menang, dan 4 memasukkan golnya dan 1 kebobolan. Poinnya sempurna untuk sementara waktu, 3 poinnya. Lanjut ya nanti, lanjutan dari matchday pertama Liga 1 musim 2024-2025. Yang main sore nanti ada Wakil Jawa Timur, Persik Kediri menjamu Bali United, nanti mainnya jam 3:30. Anda yang sudah beli akun originalnya yang menayangin hak siar ini boleh deh mulai jam 3 bikin kopi atau bikin apalah gitu ya buat menemani Anda nonton Persik Kediri versus Bali United nanti jam 3:30. Sementara di stadion yang sama di Semarang ada PSIS Semarang yang menjamu Persita Tangerang. Nanti mainnya jam 3:30 juga. Lalu break maghriban dulu, lanjut ini ya. Ada pertandingan besoknya ya. Ini kok keliru saya. Oh, tanggal piro saya kira. Wah, saya lihat jadwal ini. Salah lur ngaku. Meneh ternyata. Saya tak ulang maneh. Kayak ngene iki lho. Jadwal iku kas mulai bal-balan iku aku kadang-kadang lali untuk jadwalnya. Jadi nanti revisi ini ya. 3:30 ada 2 pertandingan. Masih Wakil Jawa Timur. Madura United menghadapi Malut United. Debutnya tim promosi seperti apa? Anda saksikan nanti ya. Apakah Madura bisa mengulangi prestasinya Persib? Kita lihat aja nanti 3:30. Lalu yang jam 3:30 juga di jam yang sama ada PSM Makassar yang menerima tamu kehormatan dari Persis Solo. Dan pukul 7 atau jam 7 malam nanti ada Jakarta yang menjamu Barito Putra. Ini juga layak tonton. Kira-kira bagaimana performa Persija setelah kehilangan Coach Mas Dol? Apakah makin keren ataukah seperti apa? Anda layak untuk tidak skip pertandingan ini. Lalu besoknya ini ada Persik Kediri. Nah ini baru lor meneh Minggu 3:30 Persik Kediri, 3:30 juga Semarang atau PSIS menjamu Persita jam 7 malam. Yang kita tunggu-tunggu, yang kita enten-enten nih, waduh, sing diharap-harap wis kangen 3 bulan lebih, Persebaya menjamu PSS Sleman lur. Lalu ada Semen Padang menjamu Borneo, ini juga jamnya sama. Dan pertandingan terakhir yang menutup pekan 1 atau babak 1 nanti ada Arema FC besoknya lo ya, hari Senin ya. Besoknya hari Senin atau saiki yo si emben lur, Arema FC menjamu Dewa United. Ikut jadwal babak 1 atau matchday pertama Liga 1 2024-2025. Buka WhatsApp dulu, wis mulai ngelompok iki ya. Kalau nanti ada sobat Susana yang lo ini kok gak direspon, sabar ya. Saya juga harus berbagi dengan informasi-informasi yang harus saya geber istilahnya gitu. 3 jam nanti semuanya bakal terwakili semua. Dari apa iki? Terakhir ngirim suwe iki. Terakhir ngirim 22 Maret. Hari-hari Dunia. Asmanipun Fatir ya. Oke, kalau kasih nama kalau oh iya, salam kenal. Fatir Terim. Oke. Prediksi sudah tak siapin nanti ya, sudah tak siapin, sabar ya, saya masih di Liga Indonesia. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Yudi Buffon, gak tahu absen. Candi Sidoarjo, kapan-kapan sampean sing mampir nggunakan gua apa aku nomor sampean ya aku. Candi nang omahku mek 4 jam, Mas Yudi. Wes bisa diatur lah nanti. Ki gampang lah. Selamat buat Spanyol meraih medali emas Olimpiade Paris 2024. Untuk peraknya negara mana? Sama niki nyindir aku tayo apa sih? Thierry Henry mas. Thierry Henry sing oleh ya iku legenda Arsenal sing wingi tak jago meleset Mas Yudi. Gak apa-apa lah mas, memang gak jodoh di pelatih Henry ku. Saya nggak begitu ngikuti cabang sepak bola ya. Ya saya jadi ngikuti Henry wingi kalah mas ya mana mas. Gak apa-apa lah. Besok Arsenal akan tempur lagi kontra Olympique Lyon di Emirates Cup. Ya memang. Aku sih lebih nyiapin nanti mas staminanya Mas Yudi. Nanti ada derby Manchester. Vicky Bonekrian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam kenal. Finally Gibol Susana come back again. Wow, semangat cak siarane. Suwun cak Vicky Bonekrian. Salam satu nyali cak. Ya iku meneh cak maine cak. Iki wis kudu stamina cak wis aduh seneng iki. Iki aku kata instastory ngeklaim bonek iki ceritane. So Arsenal menang. Arsenal. Oh keliru. Oh perunggunya. Tak kira Mas Yudi nyindir aku.
Wait ya Mas ya. Wait ya, sabar ya. Nanti tak kasih kok. Tak bahas lebih tepatnya. Aku tadi yo kelewatan, nggak bahas perunggu nih. Oke, saya ke Cak Vicky dulu. Ya, Cak Vicky, meneh Cak Vicky jok lali. Nyali wani. Ki mang kate Instastory godong-godong tutup iki. Kate Instastory aku kadang gawe klami Persebaya ini, tapi wait lah nanti aja. Nah, Assalamualaikum, Bung. Bung Sandi kabarnya bagaimana? Masih recovery. Ini dari siapa ini ya? Dari Listiawan. Oke, Mas Listiawan, wish all the best aja dan get well soon untuk Bung Sandi Irawan yang sudah masih dalam proses ya recovery beliau, doakan yang terbaik. Berikutnya, untuk ketiga kalinya secara beruntun final sepak bola Olimpiade berlangsung dalam situasi yang panjang. 2016 Brasil juara Jerman lewat adu penalti. 2020 Brasil meraih gelar keduanya di Olimpiade mengalahkan Spanyol lewat perpanjangan waktu. 2024 Spanyol mendapatkan medali emas setelah mengalahkan tuan rumah perpanjangan waktu. Mangka no game tindak no ae ta koyo nang FIFA kok dipedhot tadi seperempat jam nang mari wis ngono ae. Nek main FIFA kan settingane kan njaluk sing 3 menitan, 5 menitan ya itu. Dan ini sekaligus mengobati luka yang pernah diterima karena kalah di laga final dengan status pertandingan yang panjang. Di tahun 2000 mereka kalah dari Kamerun, adu penalti 20 sautannya. Dan 21 tahun kemudian Spanyol kalah dari Brasil lewat perpanjangan waktu. Saya ngirim nomo informasi ini. Saya langsung buka-buka data. Sekali lagi ini data yang saya telusuri sendiri untuk melengkapi materi atau subkonten saya di Liga Indonesia, dan juga spesial ini saya bongkar data untuk Anda. Saya ingin bedah-bedahan tentang skuad Persib Bandung yang mengejutkan dan memotivasi klub ini untuk bisa tampil lebih baik lagi di musim 2024-2025. Kalau kita ngomongin skuad termahalnya yang ada di Persib Bandung musim 2024-2025 ini, pemain dengan value tertinggi itu masih dipegang oleh Mark Klok. Aku nyebutnya pemain paling larang lur. Itu masih dipegang oleh Mark Klok. Gelandang yang masih berusia 31 ya gak masih sih, seumur 31 lho, tapi tidak dengan nilai pasarannya, masih ada di angka 7,8 miliar rupiah. Lalu mahal kedua atau termahal kedua dipegang oleh Nick Kuipers, back tengah mereka, toko Londo lur, toko Belanda, dengan harga 6 miliar rupiah. Dan satu pemain nasional ada Rahmat Irianto menjadi pemain ketiga dengan value tertinggi yaitu di angka 5,6 miliar rupiah. Peringkat tepatnya dipegang oleh pemain Brasil yang kemarin malam cetak gol, ada Ciro Alves dengan 4,7 miliar rupiah. Lalu ada Beckham Putra, ini masih muda dan luar biasa pasarannya, 4,7 miliar rupiah. Beckham Putra menjadi pemain nasional kedua dan sekaligus investasi buat Persib dan juga paling utama ya tentu saja buat timnas Indonesia. Itu kategori value atau nilai pasarannya. Sekarang kalau kita ngomongin pemain senior, ini saya membuka data yang masih terdaftar ya. Perkara nanti pemainnya dipinjamkan atau di Lego masih kita skip dulu lah. Tapi data yang dimiliki oleh Persib, Victor Egbonevo ini sempat tercatat sebagai pemain paling gaik di Persib Bandung. Pemain yang pada Oktober nanti umurnya 39 tahun ini ternyata menjadi pemain yang tergaik. Berikutnya disusul oleh Ahmad Jufrianto, backnya Persib yang sudah usianya 37. Jadi kalau kita ngomongin pemain senior atau pemain gaik, Persib punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pemain di atas 30 tahun yang menghuni Persib ini dengan pemain tergaik itu dimiliki atau dipegang statistiknya oleh Victor Egbonevo, back tengah yang sudah berusia 38 tahun. Ini saya skip dulu ya, pemainnya pindah atau masih dipinjamkan, tapi intinya pemain ini masih terdata di database Transfermarkt untuk skuad Persib Bandung. Sementara kalau pemain termuda itu dipegang oleh kiper mereka, Fitrah Maulana, seumur 18 sudah masuk di skuad Persib Bandung. Lalu ada kiper lagi, Seva Zanggazi, masih 20 tahun, ini juga masih kategori muda. Dan ada gelandang bertahan yang baru pindah dari Dewa United ya, Robi Darwis, juga masih 21 dan kemarin juga mainnya keren banget, masih kategori disiplin, menjaga pertahanan dan juga aktif membantu lawan. Itu beberapa pemain ya, ada sekitar 7 pemain, sekitar 7 atau 10-an lah yang masih kategori belia. Dan di antara pemain yang saya sebut aja pemain di bawah 20 tahun deh, atau pemain 20 tahun ya, itu yang mendapatkan tertinggi
atau nilai tertinggi masih dipegang oleh Robby Darwish 1,7 miliar nilai value-nya di pasar bursa transfer. Dan ada Kakang Rudianto, bek tengahnya Persib yang usianya 21 dengan harga pasaran 2,1 miliar. Ini tertinggi juga selain Beckham Putra ya. Sementara kalau yang tertinggi lagi usianya masih kepala 2, tapi ini mengalahkan Beckham Putra juga nilai pasarannya. Ada nama Rahmat Irianto tadi. Lalu juga ada nama Edo Febriansyah, ini juga kategori pemain dengan nilai tertinggi. Ada 4,3 dan juga Dimas Derajat nilainya 3,4. Itu lur skuad Persib. Nek Persebaya semari wingi yo. Nek kepintu ulang bisa diulang, nah, tapi sik sabar dhisik lur yo. Saya kira ngene Persib. Jadi nggak salah kalau memang Persib ini satu di antara kandidat yang juga bakal bisa bersaing dengan klub-klub lainnya, termasuk tentu saja dengan klub kebanggaan kita, Persebaya Surabaya. Sambung lagi nanti ya. Seperti biasa saya juga harus berbagi waktu dengan slot iklan, tapi tentunya kalau kita ngomong iklan, mas kita nikmati lagu dulu. Itu sudah jadi rule of the game program Gila Bola Susana. Sehingga ngambil lagu iki, moga-moga terhibur, ojo pindah-pindah, tetap nanggone Gila Bola Susana. Pelan-pelan Pak Supir. Mandek dulu sih. Ono jeragan kono mang liwat. Woi. Kamu iklan, yo kamangan. Susana 91,3 FM. Annyeonghaseyo. Yuk seru-seruan ala K-pop di Car Free Day bareng Fresh and Natural. Ikuti K-pop quiz dan juga random play dance. Hadiahnya seru. Ada smartwatch, wireless and running headset, dan pastinya album K-pop. Iya, Fresh and Natural juga bakal siapin banyak goodie bag loh. Fresh and Natural K-pop Senjay, area CFD Darmo Surabaya, setiap minggu mulai jam 6 sampai jam 9 pagi di Soulful Hub by FNB ID, Jalan Darmo Surabaya, tanggal 11, 18, dan 25 Agustus 2024. Fresh and Natural K-pop Senjay, persembahan Fresh and Natural didukung oleh Susana Radio Network. Susana 91,3 FM. Sekarang waktunya Gibol Gila Bola. Gibol Gila Bola hanya di Radio Susana. 91,3 English Premier League. Segmen Liga Inggris, kita akan fokus ke Community Shield yang nanti juga mainnya jam 9. Derby of Manchester tercipta lagi di edisi kesekian atau di level kesekian kalinya. Wis nek ngomongin Derby Manchester itu wake lur. Teko ndi sampean pengen nih? Teko sejarah dhisik apa sing penting? Nek aku seneng sing penting-penting dhisik, sejarah mburi-mburi ae. Nanti untuk Anda yang enggak sih sing dukung City. To be honest, saya sampai ke detik ini pengen krungu pendukungnya Man City metu nang ngene Gila Bola Susana. Kalau MU wis kenal kabeh aku. Wis kenal kabeh seru lah potongane. Tapi sing City gue ngerti ya. Koncoku nang nggone njoba iku ngaku City. Nek ketemu aku ngaku Milan. Kapan-kapan tak undangin nang ngone Gila Bola Susana. Tapi itu bukan dari teman Surabaya ya, dari Jakarta ini. Dari Jakarta. Loh, kon sampean City ta Milan sih? Ya aku nek nang jero omah City, nang njoba Milan. Ono ae. Derby of Manchester nanti terjadi atau tersaji di ajang Community Shield yang dulu mainnya atau bernama Charity Shield. Kira-kira seperti apa sih? Nah, ini kalau dari keterangan Erik ten Hag ini beberapa nama, nanti ada yang absen ya. Dari webnya manunited.com ini tak baca. Luxa was not part of tour but return to Carrington this week. Jadi nggak ngerti ya, kayaknya Luxa ini bakal diistirahatkan kemungkinan besar. Harry Maguire missed the game as a precaution as he is question mark for Saturday. Kata Ten Hag, so we have training and we will have to see he's fit enough or not to be available. Masih kategori istilahnya itu masih kategori tentatif ya. Victor play but he is also question mark and so is Aza. Ini panggilannya Aaron Wan-Bissaka. Nah, ada kan AWB. Nek Ten Hag nyeloi Aza gitu ya. Look satu we have to see about. Kategorinya masih ini ya, masih istilahnya itu 50-50 ya semuanya nih. Saya menduga ini hanya triknya Ten Hag aja supaya nanti nggak bocor ke media. Lalu kalau menyebut nama Lisandro Martinez, kemungkinan ini bakal main. Sing tak enten-enteni yo, Joshua Zirkzee kalau main apa gak iki. Iki jarene keren banget iki. Akeh sing ngomong apik iki arek iki main nih.
sudah diumumkan menggunakan nomor punggung 11, nomor yang dulu sempat ikonik dan identik dengan nomornya si Ryan Giggs, nanti akan menjadi nomornya si Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee will hope to make his United debut at the National Stadium 3.5 weeks after his arrival from Bologna. Ini keterangan dari webnya Man United, dari Ten Hag sendiri yang ngomong. Sementara itu kalau ngomongin City ini Pep Guardiola konfirmasi kalau City ini beberapa pemain yang sempat main di final Piala Eropa kemarin Spanyol, infonya udah fit semua ya. Mulai Phil Foden, Rodri, John Stones, Kyle Walker. Tapi sayangnya mereka baru kembali lagi di latihan saja. Dan ada indikasi Guardiola ini kayaknya nggak mau memaksakan mereka tampil sejak menit awal. Karena ya resiko cederanya gede banget. Makanya nggak heran kalau keterangannya ini we try to give them the best rest as much as possible. We would like more time but it is what it is. We gave them a lot, kata Guardiola. All the other players came back. The England player and Rodri will come back next week. Itu kata Guardiola. Jadi semuanya wis balik. Tapi aku sih kurang pede memainkan. Ini jarene Guardiola. Jadi kemungkinan besar nanti Guardiola kalau Anda melihat ada nama-nama asing atau asing, itu katanya bagian dari rotasi. So, rotate the player as much as possible and game by game we will see what happens. Katanya gitu. Jadi nanti nih aku nurut pemain rada aneh, ojo kaget, iku bagian dari skema rotasi pemainku. Yang pasti ya, Leny Yoro, nek sampean golek iki Leny Yoro nang di yo Leny Yoro sik nang ngone oma lah mungkin ya, karena masih cedera atau bahkan bisa jadi masih di rumah sakit karena Leny Yoro cedera. Jadi Anda jangan berharap Yoro bakal tampil nih sahabat Susana, karena Yoro ini masih proses recovery. Berapa lama? 3 bulan. Itu bukan saya yang mengestimasikan, tapi dari tim dokternya MU loh ya. Nggak mau ambil resiko, kemungkinan 3 bulan ini bakalan istirahat. MU ini ya sebagai tim besar di Inggris, yo jelas ya ketemu City gus gengsi ini luar biasa. Di artikelnya manunited.com itu ada catatan menarik ya. Jadi kalau melihat dari sejarah pertemuannya, MU ini sudah ketemu dengan, atau lebih tepatnya mereka ini sudah main di Community Shield itu pertama kali tahun 1908. Si ono catatannya lur. Jadi itu adalah pertemuan MU di ajang atau permainan MU tampil pertama kali di ajang ini itu pada 1908. 1908. Aduh, aku ngomong City untuk ngelipet aku. Pirang tahun nih gue sampai sahabat lebih. Dan waktu itu yang menjadi lawannya adalah Queen's Park Rangers, QPR, yang menjadi lawannya MU di ajang Community Shield pertama tahun 1908. Dan waktu itu juga MU ini terakhir kali menangin Community Shield itu pada 2016. Waktu itu menghadapi Leicester City sebagai juara Premier League. Ini kan ajang pertemuan antara pemenang FA Cup sama juara Liga Inggris, maksudnya juara Liga Inggris. Dan MU menang. Waktu itu golnya dari Jesse Lingard dan juga Zlatan Ibrahimovic, yang cukup bagi MU untuk mendapatkan gelar pembuka ajang Liga Inggris. Nah, kalau ngomongin ini ya, ngomongin istilahnya itu ngomongin rekor pertemuannya, MU ini dengan City wis luar biasa sering lah. Tapi yang kali ini itu agak berbeda gitu. Kalau dari sejarah MU yang ditulis di webnya mereka ini pertama kali ketemu City itu tahun 56 untuk ajang Community Shield ya. Pertama kali ketemu City tahun 56, dan untuk bisa ketemu lagi atau untuk bisa menang, ini mereka baru menangnya di 2011. Waktu itu ada 3 gol, diantaranya dicetak sama Chris Smalling dan juga Nani cetak 2 gol. Waktu itu MU yang menang. Sementara kali ini ya, atau musim ini ketemu lagi sama si City. Yang menang mana? Nah, ini kalau yang menang mana ini ya jelas setiap orang punya pilihan. Nah, itu nanti tak tunjukin siapa pilihan saya gitu ya. Terus kalau ngomongnya City ini standar aja sih. Guardiola ini tenang-tenang aja tuh menghadapi Community Shield ini, meskipun ini adalah ajang yang membuka Liga Inggris, tapi entah kenapa Guardiola juga tenang-tenang saja menghadapi persiapan nanti menghadapi MU. Padahal kalau kita lihat MU ini juga sekarang ini
bakal mencoba formasi baru setelah mereka mendatangkan beberapa staf kepelatihan dari Belanda, sudah gabung ya. Ruce udah gabung di sana. Ya jelas ini jadi catatan bagi MU karena mereka juga pastinya mencoba untuk cara baru. Kalau kemarin secara staf kepelatihan masih mencari bentuk, sekarang ini Ten Hag lebih comfortable saya istilahkan. Wis kroso nyaman, kroso enak, mergone kanca-kancane iku wis padha teko wong londo kabeh alias negeri Belanda. Nah, kita lihat racikannya seperti apa. Kalau melihat dari City ini, mereka sih agak-agak gimana gitu ya. Mengingat ya, sekali lagi tadi kan udah ada statement nih dari City, dari Guardiola. Kalau agak-agak riskan, kalau mereka menurunkan pemain-pemain yang baru saja pulang dari Piala Eropa. Alasannya, ya mereka secara stamina ini kan masih capek ya. Ingat lur ya, turnamen itu bukan ajang yang sifatnya itu alam yang ngono ae. Itu secara fisik itu sudah diuji. Jadi kalau memang nanti itu dipaksakan, resiko cederanya gede banget. Nah itu yang nggak mau diambil oleh City. Kalau melihat dari catatan dan juga dari update di situsnya City ini, City mengakui bahwa pada pertemuan dengan MU pada final lalu itu kelihatan banget Ten Hag belajar dari final yang mereka lakukan pada Mei sebelumnya. Waktu kan MU kalah, City yang menang. Nah, otomatis musim ini kata Guardiola, United juga nggak sembarangan. Mereka pasti sudah siap untuk menghadapi derby Manchester malam nanti, dan sekaligus sudah banyak sekali video-video yang mereka pandang atau mereka lihat ketika kedua tim ini melakukan perjalanan ke Amerika Serikat atau di ajang pramusim. Jadi namanya pelatih di kubu City ya, pasti juga Guardiola nggak kepingin timnya kalah. Tapi ia juga menyadari United tidak sembarangan sekarang. Mereka pasti belajar dari segala aspek. Ini keterangannya ya. Kalau tak Indonesia kan tuh kata Guardiola ini penting. Final melawan Manchester United. Namun sebagian dari itu adalah mencoba memperbaiki diri selangkah demi selangkah. Istirahat kami untuk sebagian besar pemain dan pemain muda, bagaimana mereka berperilaku di panggung yang luar biasa, dan ini adalah ajang yang bagus. Kami akan melakukan yang terbaik. Nah, situ keterangannya menunggu lah kategori standar gitu ya. Dan sekarang kita coba deh, kalau Anda istilahnya itu ngomongin tentang ini ya, ngomongin tentang City dan juga sejarahnya itu. Perkara angka itu bisa jadi agak-agak beda tipis atau beti. Tapi kalau Anda pengen tahu, Man United ketemu Man City itu terjadi sejak tahun 1881 lur. Bayang no, itu pirang abad itu. Saabad aku lahir. Dan mereka ketemunya itu ketika mereka masih menggunakan nama-nama lama. Jadi ketika itu Man City masih belum bernama Man City tapi namanya St. Mark, dan juga MU masih bernama Newton Heath. Lalu yang menang siapa? Yang menang Newton Heath dengan skor 0-3. Terakhir mereka bertemu pada 25 Mei 2024. Itu adalah pertemuannya Derby of Manchester di segala aspek dan segala bidang, wis bosoku ngono ae. Nah, di total kedua tim ini udah bertemu berapa? 193 kali mereka bertemu. Nah, rek sampean takok, sapa sing menang? Sapa sing menang? Yaitu, nah ini. Man City itu kalau ketemu MU, mereka sempat menang 61 kali. Sementara kedua tim meraih hasil imbang 53 kali. Nah, ketika Anda bertanya dan bergumam, nek cara Jawane ngono nebak-nebak, menang piro MU? MU unggul lur. Man United 79 kali menang dari Man City. Nanti malam bakal menjadi kemenangan 80 MU kalau nanti bisa ngelibas City. Amin. Wis tak amini lah, aku dukung United kok soalnya. Nah, kalau sejarahnya ini di berbagai aspek ya, wis aku gak ada detail ya, soalnya kira dia lur anti detail. Tapi intinya yang paling utama adalah sudah tak sampaikan. City itu pernah kalah telak lur ternyata. City keliru aku. Tak ubah bentuk ini. Nah ini ketutup iklan lur. United itu pernah kalah telak di tahun 26 ketika terbantai dari tim tamu City dengan skor 1-6. Lalu United juga pernah terbantai lagi oleh City dengan skor 0-5 pada tahun 55. Dan United itu pernah menang telak 5-0 dari City. Ini aku istilahkan era kegelapannya Man City ya. Ketika tahun 94 United melibas City dengan skor 5-0, dan United lagi-lagi terbantai City dengan skor 1-6 di 2011.
Tapi kalau ngomongin jumlah gol dengan jumlah gol terbanyak itu terjadi pada 2022 ketika Man City mencetak 6 gol dan MU mencetak 3 gol alias City menang 6-3. Ini sampai dengan hari ini menjadi pertandingan derby Manchester dengan gol terbanyak tercipta pada 2022 musimnya waktu itu. Lalu kalau kita ngomongin rekor kemenangan tidak terkalahkan, ternyata Man United lebih unggul dari City. Man United itu pernah 16 kali game tidak terkalahkan pada musim 90 sampai dengan 2001. Hanya untuk ini loh ya, derby aja loh ya. Lalu City hanya 8 game saja. Nah itu 8 game saja. United ternyata tutup City pada Unitednya. Longest win streak 8 games itu MU dan juga 16 game oleh MU United. Iku data-data pertemuan kedua tim sing menghiasi berbagai macam ajang ketemuane Derby of Manchester ketika waktu itu mereka pertama kali ketemu ya ketika era 1800-an. Jadi sejarahnya itu musim 1894 itu secara resmi mereka ketemunya di ajang profesional. Waktu itu MU yang menang, skornya 5-2. Masih pakai stadion lama Hyde Road. Lalu perseteruan mereka itu semakin kenceng lur. Ketika mereka juga bolak-balik mulai dari persaingan pemain sampai persaingan dari perebutan gelar di berbagai macam ajang. Memasuki, nah ini sampai-sampai ada istilah ya, Man United itu sempat menyindir City sebagai klub yang nakalan nih, cara Jawane ngono. Karena mereka ini sempat tersandung skandal keuangan. Ketika klub ini dinyatakan sakjane bangkrut, tapi ternyata dipalsukan laporannya. Nah itu sempat terjadi, bahkan mereka juga akhirnya terkuak dan didenda oleh FA waktu itu. Dan sempat ada skorsing. Bayangkan ada skorsing waktu itu untuk pemain City. Ada Jimmy Bannister, ada juga Herbert Burgess dan juga ada Billy Murray serta Sandy Turnbull. Itu pemain City yang terkena sanksi waktu itu. Lalu kalau kita ngomong sejarahnya, ada istilahnya itu juga persaingan. Sebelum Anda melihat tackling kerasnya seorang Roy Keane dan juga Alfie Haaland ya, bapak Erling Haaland itu ketika derby Manchester, ternyata saling tackling keras antara kedua pemain City United itu sudah terjadi sejak lama sekali. Pada pertemuan Derby of Manchester tahun 70-an, tepatnya pada derby bulan Desember tahun 70-an, Josh Best itu hampir saja mematahkan kakinya Glenn Pardoe dari Man City. Bayangin, Glenn Pardoe Man City itu hampir dipatahkan kakinya sama Josh Best waktu itu, nomor punggung 7-nya MU. Dan parahnya, ini juga langsung menimbulkan istilah itu keriuhan di stadion waktu itu. Musim berikutnya 71, hasil akhirnya itu 3-3. Tapi kali ini tidak ada tackling keras, tapi ada perseteruan di kedua tim. Musim 71, ketika kedua tim bermain imbang 1-3 ya. Francis Lee, ini pemainnya City, itu protes luar biasa di lapangan gara-gara menuding Josh Best diving supaya dapat penalti. Itu sempat terjadi. Lalu pada derby Manchester tahun 73-74, Mike Doyle ini pemainnya Man City. Dan juga Lo Macari pemainnya MU, ia dari Skotlandia. Ini masing-masing berantem. Saya tak buka ya, saya gak keliru lagi. Lo Macari ini main di MU tahun betul 73 sampai 84. Kedua pemain ini berantem lur sampai dapat kartu merah. Nah itu beberapa catatan sejarah City dan MU ketika ketemu sakmono akeh. Nah itu. Lalu lanjut di era 80-an. Ternyata mereka juga masih panas loh. Gak pernah selesai perseteruan kedua tim ini. Ketika memasuki 80-an, lagi-lagi mereka juga ketemu. Dan kali ini ya, mereka itu juga sempat terlibat dalam satu ajang. Waktu itu Dennis Law ini sempat cetak gol di Derby of Manchester tahun 73-74. Waktu itu ada protes dari City karena mereka tuh nggak terima dengan golnya si Dennis Law ini. Karena waktu itu sebetulnya City perlu poin supaya tidak degradasi. United perlu poin dengan harapan mereka tidak terdegradasi. Dan ternyata berhasil. Golnya Dennis Law itu menambah poin dan akhirnya United tidak jadi degradasi. Bahkan mereka juga sempat menembus final beberapa musim FA Cup serta ya bolak-balik ngalahin City. Wake pokoknya. Aku gak iso detail ya karena ya aku juga berbagi dengan berbagai macam catatan-catatan yang lain. Tapi sekali lagi kalau Anda melihat perseteruan antara City dan United itu tidak pernah selesai. Ya gitu loh. Makanya nanti malam jangan lewatkan Derby of Manchester. Nah silakan kalau mau nambah-nambah catatan bebas aja.
Gila Bola Susana selalu membuka kesempatan Anda untuk berkirim WhatsApp di 0811 333 98913. Saya tadi sempat dapat amanah dari Mas Yudi Buffon yang dapat perunggu itu Maroko, Mas Yudi. Menangnya 6-0 dari Mesir. Mesir kalah rek ya itu. Mesir kalah ya 6-0 Mas Yudi. Untuk Liga 1, untuk laga Liga 1 Mas Yudi support Macan Putih, Persik Kediri, Madura United, dan besok Minggu Bajul Ijo. Was, ini ya Mas ya. KB Jawa Timur menerkam Elang Jawa. Oke. Liga 1 mantap. Namanya siapa? David. Iya, David Holigan. Siapa ini Mas panggilannya Mas? Oke, selamat juga. Saat tadi ini Niki Cak Sinten. Yes, mau dipanggil Cak, mau dipanggil Bung, mau dipanggil Mas, terserah Anda saja kalau saya sih. Yang penting nyaman buat Anda, nyaman buat saya. Saya Dedi, Mas siapa tadi? Mas Niki atau Cak Niki. Itu ya beberapa data dari Derby of Manchester. Terakhir sebelum saya memberikan porsi ke lagu plus iklan. Nah itu kalau Anda nanti ingin mengetahui beberapa update-nya, nanti untuk pertandingan antara Manchester United sebagai pemenang FA Cup ketemu dengan Man City selaku juara, nanti ada wasit John Brooks yang menjadi wasitnya, dan yang menjadi asistennya ada Adrian Holm dan juga Nick Gunhag. Wasit keempat ada Jared Gilley, dan juga asisten wasit ada Greg Taylor. Ini bertindak sebagai wasit cadangan. Cadangan wasit ya kadang-kadang ono keselilur, ono sing sikli keseli, ono sing jarem, ono sing encok, makanya dipersiapkan wasit cadangan. Namanya adalah Jared Gilley nanti, dan juga asisten wasit cadangannya Craig Taylor nanti yang jadi wasit cadangannya. Ada VAR Peter Banks ya. Lalu ada asistennya ada Sean Massey Ali dan juga Tim Robinson. Wes iki jenenge Eropa. Pertandingannya cukup main, detailnya lengkap sampai untuk wasit. Itu tipikalnya di Eropa sana. Porsi lumayan ini ya. Lumayan nguras waktu ini, juga nguras stamina saya. Derby of Manchester nanti mainnya di jam 9 malam lur. Yaitu silakan Anda nikmati dari saluran kesukaan Anda. Boy, bisa buat nyiaran pokoknya golek ono dhewe, sementing sing nyaman sendilah. Ya iku moga-moga nanti ya Anda bisa mendapatkan hasil ini ya, hasil terbaik lah. Nek sampean takoni aku apa? Ya aku ndukung United kayak biyen ya. Maksud aku Arsenal. Aku ndukung City loh nek ketemu Spurs. Nek gak ketemu Spurs gak akan dukung City aku. Tapi nek United ketemu City, aku mesti dukung United. Nek United ketemu Liverpool aku netral. Pokok aku Liverpool ketemu Spurs, aku dukung Liverpool. Pokoknya sopo yang ketemu Spurs tak dukung nih aku. Ya namanya bola kayak gitu. Tapi ingat ya, saya berpesan kepada saya sendiri dan juga untuk Anda. Rivalitas hanya berlaku 2 kali 45 menit plus babak tambahan waktu saat adu penalti. Sak mari nih dhewe kudu koncoan terus kudu ngopi bareng. Sekarang sudah menit ke-20 dari jam 11. Wis, saya harapkan sampean tetap nang kene ae. Kita masih punya waktu sampai nanti jam 1 siang. Karena saya juga di sini untukmu, untuk Anda semua Gila Bola Susana. Pelan-pelan Pak Supir. Mandek dulu sih. Ono jeraganku numpang liwat. Woi. Kamu iklan. Yo kamangan. Susana 91,3 FM. Susana 91,3 FM. Sekarang waktunya Gibol Gila Bola. Gibol Gila Bola hanya di Radio Susana 91,3 English Premier League. Dari timnas Inggris ada kabar Ashley Cole yang pernah bermain untuk Arsenal dan juga Chelsea ini berpeluang menjadi asistennya Lee Crossley di sektor kepelatihan timnas. Meskipun Lee Crossley ini masih berstatus sebagai pelatih sementara. Ashley Cole mendapatkan kepercayaan setelah FA ini merasa bahwa seorang Lee Crossley juga butuh asisten. Ya pastilah jenenge pelatih timnas. Dan keputusan memilih Ashley Cole ini lebih kepada statusnya sebagai pemain yang dulu punya rekam jejak. Ya rapotnya baguslah ketika ada di level pemain, termasuk ia juga sempat merasakan karir di luar Eropa, di luar Inggris lebih tepatnya bersama dengan AS Roma, lalu balik, tapi tidak itu yang menjadi acuan aja. Ashley Cole juga tercatat sebagai pelatih atau staf kepelatihan di timnas Inggris U21. Makanya nggak heran kalau Ashley Cole menjadi partner
atau tangan kanannya si Lee Carsley. Apalagi sebagai pemain muda dulu, ketika masih jadi pemain muda, Syukur merasakan didikan bagaimana sih seorang pemain muda itu dan bagaimana ketika harus menerapkan pola kepelatihan di timnas muda. Sekarang ini kemungkinan juga akan direkrut untuk level timnas. Nah, kita lihat aja nanti bagaimana performanya si Lee Carsley ketika tampil menangani Inggris pada ajang uji coba September mendatang ya. Lawannya kemarin sudah terjadwal Irlandia dan Finlandia. Kabar bahagia datang untuk pendukungnya Manchester United. Sir Norman Foster, arsitek di balik pembangunan Stadion Wembley, akan menjadi arsitek untuk pembangunan New Old Trafford yang total biayanya itu 2 miliar pound sterling. Kalau dirupiahkan setara dengan 4 triliun rupiah. Itu duit kabel lho ya. Untuk membangun new yang menjadi masa depannya stadion MU ya. Nanti juga sempat ada julukannya West of Wembley itu. Arsitek yang sudah berusia 89 tahun ini berpengalaman dalam membangun stadion-stadion utamanya untuk Wembley. Tidak hanya stadion saja yang nanti bakal direvitalisasi. Manajemen MU juga menyiapkan anggaran 50 juta pound sterling untuk merevitalisasi Carrington Training Complex. Wes maring ini sampean seneng tadi MU. Wes menangan maring ini pemain bintang top, stadionnya apik. Paling gede sa Inggris wis dijamin, seneng tadi fans MU maring ini. Kongres ya untuk MU akhirnya iso bangun stadion dan moga-moga nanti hilang tuh bocor-bocor. Klub tonggo sebelah Tottenham Hotspur resmi mendapatkan Dominic Solanke. Setelah kemarin juga mereka ini istilahku biasalah jenenge tonggo siji iki mesti manas-manasi Arsenal. Jadi fans yang Spurs sudah mulai kayak goosebump gitu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu. Goosebump itu mulai kayak adem panas. Setelah mereka adem panasnya mereka seneng lur. Mereka udah resmi mendapatkan strikernya si Bournemouth, Dominic Solanke. Nilainya juga ya tergolong wow sih. 65 juta pound Dominic Solanke. Biasalah, nek tonggo disian mesti nyinyir tonggo sebelah. Weh, aku oleh striker kon gorong. Biasa jenenge Spurs. Tonggo sebelah oleh striker, nah tonggo emane kate ngedol striker lur ya apa iki. Arsenal memberikan lampu hijau untuk melepas Eddie Nketiah. Aduh, kemana? Olympique Marseille gabung sama Mason Greenwood. Kedua klub ini sepakat dengan label yang dipatok Arsenal, nilainya ya tergolong medium lah, standar. 25 juta pound sterling untuk melepas Eddie Nketiah ke Marseille, dan indikasinya sih Marseille tidak masalah dengan harga segitu. Wah, oke lebih gerak. Ini kesempatan loh. Kenapa saya bilang saya mau fokus ke Marseille-nya sebentar. Marseille kenapa serius ya setelah mereka datangi Mason Greenwood, sekarang Eddie Nketiah. Maklum, ini peluang. Karena banyak klub di Ligue 1 Prancis, ada di Ligue 1 Prancis ini optimis mereka bisa mematahkan dan memutus hegemoni PSG setelah mereka kehilangan Kylian Mbappe. Dan sampai dengan detik ini PSG dan Luis Enrique belum mendapatkan pemain depan yang secara value, secara performa itu mendekati si Mbappe. Makanya nggak heran Marseille ngebut di bursa transfer. Mereka pingin menciptakan hegemoni baru bersama sang pelatih Roberto De Zerbi. West Ham United juga resmi mengumumkan transfer pemain mereka yang juga berstatus sebagai mantan pemainnya MU, Jean-Claude Todibo. Ini akhirnya West Ham yang memenangkan. Maksudnya bukan mantan pemain ya, mantan yang diincar oleh MU. Jadi mantan pemain ini pemain ini juga dulunya itu mantan MU tapi dengan status incaran gitu loh. Dan yang menang adalah West Ham United, nilainya 34 juta pound sterling. Dan West Ham merasa senang karena mereka bisa mengalahkan Juventus dan juga ada Nice yang juga mengincar Jean-Claude Todibo. Chelsea mulai juga investasi beberapa pemain-pemain muda dari Amerika Selatan, dan terbaru Chelsea juga announcement mereka melakukan pengumuman kalau mereka mendapatkan pemain ke-8 musim ini. Kali ini defender muda dari Boca Juniors namanya Aaron Anselmino. Tapi Chelsea untuk sementara tidak mengontraknya dulu dan mengembalikannya ke Boca Juniors dengan status pemain pinjaman. Jadi sekali lagi Chelsea ini lagi seneng-senengnya ya, semaklum nah sakarep-karepe ngomong jual duwe si akeh. Anselmino masih 19 tahun.
dan diteken kontraknya dari Boca Juniors dengan nilai 15 juta, ternyata masih 15 juta. Tapi ya tergolong tinggi, 15 juta pound sterling untuk seorang pemuda 19 tahun bernama Aaron Anselmino. Cooling break ya, nanti setelah cooling break saya akan buka-buka WhatsApp lagi, dan sekarang saya akan cooling break. Dan ingetin kalau nanti juga saya akan bagikan beberapa informasi yang sudah tak siapin saja nih, tadi sempat lupa saya announcement ya. Tentang nanti kita juga akan ke Serie A dan juga ke Bundesliga Jerman, serta kita mampir sejenak nanti ke mana ya? Ya ke ajang extra time aja deh, serba-serbi nanti kita akan coba cermati tentang kisah double winnersnya Leverkusen yang dibeli kisahnya sama Amazon Prime Video. Tapi nanti, dan saya akan sumpah untuk terus menjadi partner Anda sampai dengan jam 1, dan sumpah I love football untuk Anda semua. Sumpah I love you kayak Mahadewi. Pelan-pelan Pak Supir. Mandek di lu sih. Ono jeraganku numpang liwat. Woi. Kamu motor iklan. Yo gak mangan. Susana 91,3 FM. Makin kesini kebutuhan makin banyak aja ya. Makanya ikutin aku aja. Punya penghasilan tambahan dengan pekerjaan yang oke juga. Hah, bener? Apa tuh? Jadi mitra Gokar. Selain bisa atur waktu kerja sendiri, sekarang orderan rame terus tiap hari. Kalau rajin nyalain aplikasi, bisa dapat sampai 2 digit sebulan. Wah, serius? Mantap betul dong. Di jam-jam tertentu, bisa dapat bonus tambahan lagi. Belum keuntungan lainnya, seperti program loyalitas dengan diskon-diskon keren. Sampai belanja kebutuhan dapat diskon juga. Wow, jadi kalau mau daftar gimana caranya? Gampang, tinggal download aplikasi resmi Gojek untuk mitra. Namanya Go Partner. Lalu registrasi dengan ngumpulin dokumen yang dibutuhkan. Dan tinggal tunggu diproses deh. Mau punya pekerjaan dengan jam fleksibel? Jadi mitra Gokar jawabannya. Yuk jadi mitra Gokar dengan download aplikasi Go Partner di Android sekarang. Susana 91,3 FM. Sekarang waktunya Gibol Gila Bola. Gibol Gila Bola hanya di Radio Susana 91,3. La Liga Spanyol. La Liga Spanyol saya buka dengan informasi tentang kepastian Dani Olmo ke Barcelona. Tapi sudah saya beritakan sejak beberapa hari yang lalu. Di episode awal kembalinya program ini, saya ingin ngajak Anda untuk mencermati artikel atau feature-nya Marca. Marca ini harian terbesar di Spanyol yang memang segmentasinya ke olahraga. Marca mereview ulang beberapa nama-nama yang sempat berstatus sebagai pemain atau produk La Masia, lalu hijrah ke klub lain dan kembali ke Barcelona. Dani Olmo yang terbaru. Sebelumnya, ada nama Hristo Stoichkov yang bergabung di tim impiannya Barcelona bersama dengan pelatih Johan Cruyff. Meninggalkan Barca pada 95 dan sempat ke Italia waktu itu, lalu akhirnya kembali setahun kemudian dan bermain 2 musim lagi sampai dengan 98. Berikutnya ada nama Ivan de la Peña yang dibeli mahal untuk skuad Lazio. Ivan de la Peña ini bermain untuk Barca antara 95 dan 98. Musim 2001 ia kembali ke Barcelona dengan status pinjaman dari Lazio, kan dianggap gagal di Lazio. Berikutnya ada Gerard Piqué, yang ini yang paling sukses juga kalau saya lihat ya. Ketika itu sempat berjersey Manchester United, umurnya 17 tahun, lalu kembali ke Barca dan waktu itu kembalinya di umur 21 dan sukses menjadi bek tengah terbaik dalam sejarah Barcelona. Berikutnya adalah sang Caca. Nah itu, aku nyebutnya Cacaku ya. Cesc Fabregas. Ninggalin Barca, gabung di skuadnya Arsene Wenger, lalu ia menjadi catatan atau melakukan berbagai macam rekor lah. Pemain termuda lah, kapten termuda lah. Dan pada akhirnya ia kembali ke Barcelona pada 2011. Tapi pindah aku nggak seneng aku. Pindah nang Chelsea. Lalu ada Jordi Alba, produknya La Masia, gabung ke tim juniornya Valencia dan kembali lagi ke Barcelona sampai dengan beberapa musim. Lalu ada Denis Suarez yang juga pernah di La Masia, terus juga dipinjamkan ke Sevilla, lalu teken kontraknya dengan Villarreal, lalu sempat kembali lagi ke Barcelona 2016 waktu itu ya. 2016 dan akhirnya sempat ikut
Barcelona di bawah asuhan atau di bawah arahan Luis Enrique dan Ernesto Valverde. Berikutnya ada Jared Deulofeu yang juga sempat di Barca ketika masih muda, masih belia. Sempat juga main di Everton, Sevilla dan juga Milan. Kembali ke Camp Nou selama 1 musim pada 2017 dan 2018. Dani Alves juga gitu, sempat di Barcelona dari Sevilla ke Barca 2008. Lalu 2016 dan kembali membantu tim ini pada musim 2001-2022. 3 kali lur pemainnya satu ini, sayang ya. Di akhir karirnya ia sempat tersandung kasus asusila. Agak-agak miris ya. Sang pemain juga akhirnya harus mencari upaya untuk bisa mendapatkan pengacara hebat supaya ia tidak sampai lama-lama di penjara. Osasuna resmi meminjam gelandang masa depan Bayern Munich. Namanya Bryan Zaragoza ini resmi gabung ke Osasuna dengan nilai yang tergolong namanya pinjaman ya, jadi nggak sampai jutaan, hanya 250.000 euro saja dengan status pinjaman. Dan nanti Zaragoza, bukan Real Zaragoza bukan ya, tapi Bryan Zaragoza akan kerjasama di bawah arahan sang pelatih Osasuna Vicente Moreno nanti akan menjadi pelatihnya. Dan harapannya si Zaragoza ini bisa memberikan kontribusi resmi untuk klubnya. Pernyataan resmi dari sang klub ini, kalau pakai bahasa Indonesia, klub Atletico Osasuna telah mencapai kesepakatan dengan FC Bayern Munich untuk peminjaman selama semusim Bryan Zaragoza. Dan Bryan Zaragoza ini masih muda, lur, 9 September 2001. Jadi ya kategori masih umurnya bulan depan baru umur 23 ini. Satu di antara pemain sensasional di La Liga Santander musim lalu. Pada bulan pertamanya ia sempat bersama Granada, lalu juga ini aku sering kali dikeliru lur. Iki soalnya dari Spanyol ya, saya harus mengubah ke dalam bahasa Inggrisnya dulu lalu saya Indonesiakan gitu loh. Kerja 2 kali hanya untuk memberikan informasi terbaik buat Anda, wes. Kayak apa lur, ADW totalitas gini. Jadi sejarahnya ya, awalnya itu seorang Bryan Zaragoza ini didikannya Granada, terus dipinjamkan ke klub namanya El Eido, lalu main di Granada dan gabung ke Bayern Munich. Lalu sekarang mainnya di Osasuna sebagai pemain pinjaman, opsinya dibeli musim depan kalau cocok harganya. Nggak cuman klub-klub besar aja lur ya, Sobat Susana juga harus mencermati dong beberapa klub lain, karena kita juga akan cermati, karena namanya saja Gila Bola Susana. Ini adalah program yang memang inspirasinya dari World Soccer. Anda coba deh cermati kata World Soccer, apa artinya? Sepak bola dunia. Ya, itu otomatis kita juga harus berbagi porsi dengan beragam belahan-belahan dunia yang lain. Indonesia udah tak bahas setengah jam lebih tadi. Udah ketemu semua lah. Udah ada materinya. Nek sampean kroso kurang, yo sabar lah lur. Ya emang secara esensial ya, program ini kayak gini harus ada pembagian yang adil dan merata. Waduh boso nih koyo programnya Sila yo. Adil dan merata serta berkesinambungan. 3 jam lur. Nah itu. Makanya tak sampein dengan berbagai macam segmen dan juga genre ya itu loh. Sekarang saya ke Las Palmas. Klub ini juga resmi mendapatkan back Skotlandia, Scott McKenna, dengan tekan kontrak sampai dengan 3 musim. Dapatnya gratis ya, ini free transfer ya. Sebelumnya ia adalah pemain atau back masa depannya Aberdeen FC, tapi dilepas begitu saja. Entah kenapa sekarang kalau lihat ya, kalau Anda punya data mau opini juga silakan. Pemain-pemain dari Britania Raya banyak yang abroad atau main di luar Britania Raya. Sekarang ini Las Palmas punya pemain dari Britania Raya, dari Skotlandia. Sekarang ini namanya Scott McKenna yang berstatus sebagai pemain yang gabung dengan free transfer. Pada 2020 McKenna sempat bermain di Nottingham Forest dan juga sempat mencatatkan 106 pertandingan. Lalu dipinjamkan ke FC Copenhagen. Ia bertahan selama setengah musim di tahun yang sama. Lalu sempat memainkan 37 pertandingan untuk timnas senior Skotlandia. Jadi pemain timnas ini ya. Dan ia juga bermain di Piala Eropa lalu. McKenna juga telah memainkan 82 pertandingan di Liga Utama Skotlandia dan juga beragam ajang
di Liga Skotlandia. Bersama dengan McKenna, Las Palmas memperkuat barisan belakangnya. Sebelumnya sudah ada Mika Marmol, ini tinggi banget pemainnya. Lalu juga ada Louis Carrion yang juga sudah resmi nanti akan menjadi barisan pemain yang mengamankan lini belakang Las Palmas La Liga 2024-2025. Cak Arif sugeng siang, matur sembah nuwun. Datanya lengkap banget ini. Ini tayang ya, tayang semua ya Cak Arif ya. Tak bukai. Madura United menjamu Malut United. Bisa disaksikan di Indosiar setengah 4 sore. Hari ini ya Cak Arif ya. Setengah 4 jamnya yang sama, PSM Makassar Persis Solo OTT video. Lalu setengah 5 Suwon FC. Suwon FC iki duduk Suwon, terima kasih ya. Suwon ngomongin wong Korea. Suwon FC menjamu Daejeon TVRI. Wah, Liga Korea saiki TVRI. Alhamdulillah ono bal-balan. Indosiar jam 7 malam. Persija menjamu Barito Putra. Indosiarnya 2 ya, Cak Arif ya. Lalu Man City, Man United, Bein Sport 3. Waduh, ternyata si ono wingi. Aku ngira jarine tutup iki, Cak. Ternyata si ono ya, Bein Sport 3. Karena kan ini kan memang kepanjangannya FA Cup ya. Jadi kontraknya dengan Bein Sport. Cak Arif ngasih info, Man City, Man United nanti tayang di Bein Sport 3. Jam 11. Ini laga pramusim ya, Everton. Sok British aku, Cak. Everton. Nek wong Surabaya, Everton, itulah. Everton menjamu AS Roma. Streaming. Oh, streaming yo. Loh, kok gak ada keterangan. Apa ini? Streaming gitu. Ya, di platform yang berbeda ya. Lalu ada RB Leipzig menjamu PSG juga streaming. Terus Vision Plus. Nah, ini aku nonton iki, Cak. Oh, gak iso sih. Mbok sih koyo iso koyo aneh. Aku nangani iki soalnya. Tottenham menjamu Bayern Munich. Lagi diulang mana? Ini lah sempat ya. Kayaknya ini rematch ya. Oke, thank you Cak Arif, luar biasa. Lalu ada tadi namanya siapa ini? Oh, Cak Fatir. Jenenge sopo? Oh iku. Waduh, aku gak pakai jeneng-jeneng gibol lagi. Wis jenengku Dedi Cak ngono ae. Delta Eko Delta India wis simpel, monggo. Dedi Susana simpel lah. Lagi simpel lah. Lalu apa ini? Apa iki? Kok ana sing tahu buka Instagram kok iki. Stalking terus iki ya. Okay, we have been live IG together. Good job, interesting review. I'm also United. I know you're Gunners. Okay, thank you bro. Hope you still love this program until the end of time lah. I appreciate you still as listener from Susana Radio Bola, football radio, the first football show in Indonesia, the first football radio on Indonesia. On radio in Indonesia maksudnya. Yes, thank you banget lah. Selali aku lur, aku kapan iki? Kapan apa iku live IG ini wis. Terus gak aku live IG saiki pendino sinau bal-balan terus ya iku. Karena sudah mendapat amanah dari Susana untuk mengisi program ini wis tiada hari tanpa buka informasi bola hanya untuk Anda seorang dan semata serta sekian banyak orang wis itu ya. Makanya kalau ada beberapa yang sifatnya berbeda, ingat ya, saya kemarin pakai filosofi sama-sama legenda. Maradona dan Pele itu beda mainnya. Sama-sama legenda, nggak mungkin kita bisa membedakan, nggak mungkin kita bisa menyamakan seorang Marco van Basten dengan Christoph Piatek. Si atau sih ya segini loh, sama-sama orang-orang Belanda ya, nggak mungkin ya kita harus menyamakan seorang RVB dengan Marco van Basten. Semuanya harus punya perbedaan ya. Saya juga sama, saya menghargai perbedaan asalkan tidak penyimpangan gitu loh, istilahnya kayak gitu ya. Thank you. Gara-gara Man City mas, kata Mas Yudi, gara-gara Man City Arsenal burung juara. Ojo Man City gara-gara Spanyol dari yang dikasih emas. Burung oleh Mas Yudi. Kita sepakat ya Mas ya, kalau nggak salah, aku masih ingat ya. Aku ingat Mas Yudi kalau nggak salah siapa dengan saya, dia jagoin Prancis kalau nggak salah, aku lupa ingat sih. Karena Mas Yudi ini bukan satu-satunya sih, tapi yang menjadi welcoming listener ya. Setelah program ini sempat hiatus 4 bulan, Mas Yudi langsung gabung di program ini dan langsung aktif ya. Sempat jagoin kalau katanya si Prancis emas ya itu. Ya saya juga dukung karena Thierry Henry, tapi ternyata gara-gara Spanyol worong oleh Mas Thierry Henry, gara-gara Man City worong juara ya segini iki lho. Mas Yudi goyonan nek aku gak ngarah ngamuk gak ngatur sing sampean gojoki aku gak ngarah aku gondok wis menter lur.
wis menter. Saya kemarin sempat nemu Sobat Susana ya. Itu milik akun bola lah, milik media bola gitu. Kebetulan yang diinterview Gunners ya, istilah untuk pendukung Arsenal yang perempuan. Jadi istilahnya itu Gunners gitu loh. Ia mengutip kata-katanya si Dennis Bergkamp. Kalau Anda tidak mendukung kami ketika kami kalah, jangan dukung kami ketika menang. Luar biasa, lur, dalam banget ini ya. Makanya aku gak tahu, ngereken gak tahu. Wes pokoknya gak tahu apa-apa lah, gak ngefek ketika kita ini ngomongin trofi dan gelar gitu loh. Wah, sengkok ngomong Arsenal jadi programnya berubah. Gila pula Arsenal. Wes yo, engko kita ngomong mana perihal bola-bola ya. Kita masih di segmen La Liga sih untuk beberapa menit ke depan. Harian Marca siang hari ini, nggak tepat siang ini ya, beberapa jam yang lalu menulis feature tentang Valencia. Ini kalau dalam bahasa Spanyol, judul artikelnya La otra cara de los amigos on un socio de lim que la ha falado, atau Fallado kalau orang Spanyol sana. Yang kalau di Indonesia kan, artikel ini adalah membahas sisi lain Peter Lim dan koleganya di Valencia yang mengecewakan fans dan juga supporter. Jadi artikel ini kalau saya singkat itu berisi tentang kekecewaan dari pendukungnya Valencia ketika klub ini diakuisisi sama pengusaha dari Singapura, tapi seakan-akan orang ini tidak paham bola dan justru malah cari uang di Valencia, bukannya membesarkan Valencia. Beberapa di antara fans ini membandingkan antara ownernya PSG, Al-Khelaifi, lalu Bartomeu dan Laporta di Barcelona, dan Gilmarin di Atletico. Semua ini juga sebetulnya orang-orang yang awalnya juga bingung mengelola bola. Tetapi dalam perjalanannya mereka percaya progres dan proses. Sementara Lim Family tidak, kata fansnya Valencia. Terbukti beberapa nama selalu dijual ke klub lain. Alcacer, Andre Gomez, Jesper Gillesen, Neto, Nico, Munir, Montoya, semuanya ini seakan-akan ya gitu ya, dilepas begitu saja. Terakhir ada nama Jeffrey Kondogbia dan Kevin Gamero, itu semua dijual. Bahkan Gabriel Paulista juga demikian. Nah, kemudian fans heran, ini niatnya apa sih? Ketika orang ini gabung ke Valencia, kok banyak pemain-pemain bertalenta, pemain-pemain masa depan itu malah hilang, hengkang gitu loh. Bahkan sampai dengan tahun ini rencana, saya mesti mengistilahkan pakai istilah revitalisasi ya, biar enak ya, Mestalla itu tidak kunjung tiba. Padahal ATM udah punya Wanda Metropolitano. Segera Camp Nou Spotify bakal menjadi stadion modern di Eropa. Madrid udah membangun stadion baru, atau lebih tepatnya merevitalisasi tadi ya, sekarang jadi New Santiago Bernabeu. Lalu mana lagi? Kalau Anda lihat ya, yang agak-agak kategori stadion menengah, Villarreal itu juga udah keren, udah nggak ada lagi misbarnya sekarang. Dulu masih ada misbarnya, sekarang udah bertribun atap gitu ya, ada atapnya gitu. Belum lagi ya hampir semuanya. Real Sociedad, Anoeta, keren banget, menghilangkan trek larinya dan sekarang dimajukan kursinya, sekarang lebih dekat. Tapi tidak dengan Valencia. Mereka ini nggak kemana-mana loh. Makanya nggak heran para fans ini, gimana ya, mulai putus asa lah. Ingat pada saat Vini kena rasis, menurut beberapa media lokal di Valencia, sebetulnya itu gak ada niatan loh. Supporter Valencia ini berteriak rasis kepada Vini. Ini terjadi musim yang lalu ya, musim 2002-2023. Itu sebetulnya mereka tuh lagi depresi ternyata. Jadi mau gak mau mereka karena depresi, kilaf. Aku gak bela Valencia loh ya. Menurut beberapa artikel lokal di koran Valencia itu ceritanya lagi depresi, timnya ini kan mau degradasi, dan di pekan-pekan terakhir jadwalnya ketemu Real Madrid. Akhirnya apa? Rasis kepada si Vini. Nah itu, meskipun juga akhirnya kena sanksi. Nah ternyata setelah ditarik lagi benang merahnya, klub ini lur ngenes Peter Lim iki wis mbola gak niat. Padahal dulu harapannya ya dipilih orang baru, lebih kaya, lebih baik lagi. Tapi sekarang kayaknya gimana gitu. Agak-agak prihatin melihat Valencia sih. Saya tidak punya ikatan emosional dengan Valencia. Cuman kalau ingat, saya juga surprise banget ketika masa-masa awal
La Liga comeback ke televisi nasional itu ketika Trans TV mengudara. Waktu itu Trans TV mengudara, muncul La Liga waktu itu, dan mereka juga tayang. Disitulah saya mulai senang lagi dengan Liga karena sudah cukup lama, hampir 5 tahunan. Kan dulu Antv dulu ya yang nyiarin, Antv terus Trans TV, lalu muncul La Liga. Saya masih ingat dulu siapa ya yang jadi komentatornya, itu lupa saya. Yang orangnya kalau nggak salah sudah jarang sekali kita tayang di TV. Bahkan ketika itu La Liga kembali lagi dibuat modern, saya masih ingat dulu ya, karena soalnya iki rada ya apa ngono. Sempat ada presenternya itu Rahma Azhari. Ikut bahas yang dieling. Ya biasalah, TV kita kan kayak gitu. Nah, kembali ke Valencia. Jadi musim ini sebetulnya kalau ngomong belak-belakan, saya mewakili dan juga menelusuri para pendukungnya Valencia. Mereka itu masih agak ragu-ragu. Selamat dari papan bawah itu udah alhamdulillah bagi Valencia. Tapi kalau mereka bisa ke zona Liga Champions juga alhamdulillah. Tapi intinya mereka nggak bakal yakin bisa mengulang eranya Valencia ketika eranya Rafa Benitez. Kemarin Parma ya Mas ya, sekarang Arsenal. Ya, kita punya klub fanatik absolutely nggak apa-apa. Tapi kalaupun kita juga punya klub yang kita sanjung-sanjung atau kita dukung juga it's okay, dalam arti kita banggakan. Ya itu kemarin juga Parma, sekarang maju di Arsenal gitu ya. Nggak apa-apa sih Mas, jangankan Arsenal, saya loh masih main Aberdeen di manajer. Waduh. Iya, ya namanya bola begitu banyak ya, itu hak kita, hak Anda gitu, selama tidak saling senggol menyenggol gitu kan. Mas Yudi juga dukung Arsenal ya, eranya Dennis Bergkamp yang punya psikologi nggak mau naik pesawat terbang, takut soalnya. Itu eranya Profesor Wenger gitu ya, julukannya Mbah gitu ya. Ya meskipun Mbah Mas, asal ini aja, asal tahu aja ya. Si Wenger ini, Arsene Wenger ini dikontrak sama Federasi Sepak Bola India loh. Jadi konsultan, sempat dikontrak untuk menjadi konsultan pembinaan pemain-pemain muda di India. Karena gini, India itu negaranya udah 1M lah, kurang lebih segitu penduduknya. Dan olahraga impian mereka itu anak-anak muda tuh ya jadi atlet kriket. Susah untuk bisa menjaring anak-anak muda di India yang suka sepak bola. Meskipun juga orangnya masih ada yang suka bola sih, tapi tidak dengan masuk. Dan ini menjadi PR-nya India. Saya pada akhirnya atas rekom FIFA, jadi komunikasi lah dengan FIFA gitu, dikirimlah Arsene Wenger. Yang terbukti Wenger lah yang nemu bakat-bakat mulai dari Ashley Cole, Silvinho gitu ya, Fabregas itu. Karena mereka sadar orang kayak Wenger ini perlu dimintai ilmu untuk menjaring anak-anak muda India supaya mereka juga main bola dan bisa memperkuat timnas. Ya lihat aja, to be honest ya, saya dulu ya. Meskipun India yang dianggap negara perindapan, Liga Ilur rankingnya sik dhuwur India dibandingkan Liga Indonesia. Sampeyan buka ya jika nggak percaya. 12:12 waktunya untuk mengisi nutrisi nih biasanya. Tapi it's okay ya, sambil makan siang nggak ada salahnya untuk tetap nggak geser frekuensi. Karena saya yakin makan siang Anda itu bisa mengubah Anda lebih berenergi. Siapa tahu Anda jadi lebih magic setelah makan siang nanti. Tetap di Gelap Laut Susana. Program ini mengudara dari Senin sampai dengan Minggu sampai dengan jam 1 siang. Pelan-pelan Pak Supir. Mandek dulu sih. Ono jeraganku numpang liwat. Woi. Kamu motor iklan. Yo kamangan. Susana 91,3 FM. Susana 91,3 FM. Sekarang waktunya Gibol Gila Bola. Gibol Gila Bola hanya di Radio Susana 91,3. Eredivisie Belanda. Liga Belanda udah main ya, dan pertandingan pertamanya itu sudah berlangsung pada dini hari tadi. Groningen menang 4-1 dari NAC Breda. Ini adalah pertandingan pertama, pertandingan di pembukaannya Liga Belanda. Kalau Anda interest ingin mendapatkan data lengkapnya, gol tercipta itu datang dari kubu tuan rumah. Groningen cetak gol lebih dulu dari Leandro Bacuna lewat titik putih. Sebelumnya ada kejadian, ada kartu merah yang diraih oleh tim tamu
yang dapat kartu merah itu Enes Mahmutovic menit 6 kartu merah. Jadi sejak menit 6 NAC Breda hanya bermain dengan 10 orang saja. Unggul pemain, si Groningen nambah gol. Menit 25 mereka cetak gol lagi, kali ini dari pemain mereka Rui Mendes. Lalu mendekati pertandingan babak pertama ini memasuki menit akhir, giliran Marco Rente yang cetak gol dan skor turun minum 3-0 untuk keunggulan FC Groningen. Babak kedua berlangsung, kali ini giliran tim tamu. NAC Breda dapat penalti. Yang nendang Dominik Janosek. Skornya 3-1, lalu gantian tuan rumahnya yang nambah gol. Kali ini skor 4-1, gol keempat dicetak dari Jok Schruders. Pertandingan main di Stadion Euroborg, kandang Groningen. Stadion berkapasitas 22.500 penonton ini disaksikan 21.000 penonton. Kalau Anda pengen tahu Lensma interest, saya juga punya datanya. Yang menjadi man of the match absolutely pemainnya Groningen, si Rui Mendes yang cetak gol. Lalu kiper mereka ada Vossen yang menjadi kiper utamanya, Etienne Vossen dari tim Groningen. Back kanan mereka pakai nomor punggung 7 Leandro Bacuna. Back kirinya ada Stam, bukan Javstam loh ya, tapi Finn Stam namanya. Dan dua defender mereka ada Pressman, Marvin Pressman duet barengan Marco Rente. Lalu empat pemain di sektor tengah. Di sayap kanan ada Jok Schruder dan sayap kiri ada Luciano Valente. Lalu ada Tika De Jong ini namanya Tika De Jong, jadi midfielder duet barengan Johan Hove. Dan dua striker mereka ada Tom van Bergen yang duet barengan sang pencetak gol yang juga sekaligus man of the match dalam pertandingan ini, Rui Mendes. Sementara skuadnya NAC Breda, mereka menurunkan kiper Daniel Belika. Bek kanan mereka ada Gremi, nama lengkapnya ada Leo Gremi, dan bek kirinya ada Royo Castel. Dua defender mereka ada Van den Berg, Jan Van den Berg duet barengan Mahmud Enes Mahmutovic. 4 pemain di depan defender maksudnya. Sayap kanan ada Roy Quisper dan juga ada Janosek di kiri, Dominik Janosek. Di tengahnya ada Maximilian Barat duet barengan Kasper Starding, dan dua penyerang mereka Omarsson dan juga Kostos. Omarsson nomor punggung 10 Elias Omarsson dan juga Kostos. Ini nomor punggung 9 ada Kasper Kostos. Sayangnya mereka juga nggak maksimal untuk bisa meraih 3 angka. Kalau dari data, NAC Breda sebagai tim tamu ini dilatih oleh orang Belanda namanya Karl Hofsken, dan juga yang melatih FC Groningen orang Belanda atau pelatih Belanda namanya Dick Lokien. Jadi pembukanya adalah Groningen menang 4-1 dari NAC Breda. Nanti malam, ini pas ya setelah Anda nanti, ini kayaknya bareng ini ya, terserah mau pilih mana. Jadi kalau pakai 2 layar boleh. Nanti juga ada pertandingan mainnya bareng 9:30, berarti setengah jam setelah City United kick off ada Feyenoord, sang juara bertahan. Ini kemarin kan juara Feyenoord ya. Feyenoord juara, iki juara tak ralat ya. Yang kemarin ini revisi, bukan Feyenoord tapi PSV. Iya kan, ini kan perlunya literasi. Saya nggak mau sembarangan, hati-hati. Menungso lur, kadang-kadang ya ono salahe. Dadi ya sampean bayangno lho, aku single fighter, aku striker tunggal, aku playmaker, ngerangkep back, ngerangkep libero, bahas 5 benua lur ya iku. Nek salah ya sepurane lur. Wis aku ngomong apa ono nang ngene ngarep. Menungso nang kilave. Yang juara kemarin PSV ya, itu gelar ke-25 musim 2023-2024. Yang ngejar kemarin Feyenoord. Nanti menjamu Willem Dutelburg. Lalu jam 23.45 ada Nijmegen menjamu Twente. Lanjut ya, kalau mau interest begadang wis mumpung meneh perai sampean perai aku siap masuk lur. AZ Alkmaar tandang ke Almere City. Nah, dini harinya ini nek sampean kepengin tahu debute juara bertahan, nanti di jam 2 dini hari lur ono PSV ketemu RKC Wolwitz. Iki pasti aku semimpi nang ngene PSV kono. Jam lur meneh siaran jam 10.
Nanti ada PSV ketemu RKC Waalwijk, lalu yang main ini agak-agak enak ini. Besok sore lur, aku sebenarnya Liga Belanda masih ono pertandingan sore. Jam 5 lebih 15 besok ya, ada Sparta Rotterdam menjamu Heracles Almelo. Lalu jam 9:08 besok ya, Go Ahead Eagles ketemu dengan Fortuna Sittard. Lalu kalau Anda kepingin ngerti klube Justin Laksana, sampean iku penggemar ya kan, aku gak Utrecht kan Justin ya iku. Sampean bisa lihat, Anda bisa nonton FC Utrecht besok 7:30 akan menjamu PEC Zwolle. Ditutup dengan, nah ini aku besok moga-moga sehat iki ya, soalnya untuk sore main nih. Besok ada pertandingan perdana Ajax jam 9:45 besok ada Ajax Heerenveen. Nanti akan kita lihat ya strateginya Farioli sebagai pelatihnya Ajax, dan juga aku penasaran sopo kapten nih. Moga-moga Henderson. Iku dugaanku moga-moga Henderson. Itu ya tentang Liga Belanda yang kalau saya lengkapi di rubrik ini, Liga Belanda ini sudah ada sejak tahun 56 bukan 65. Jadi sudah 68 tahun lur. Mulai tahun 56 Liga Belanda udah kick off, dan mulai musim 66-67 mereka menerapkan 18 klub sampai dengan sekarang. Yang terdegradasi nanti akan main di Eerste Divisi. Mereka juga punya 2 level turnamen, ada KNVB Cup dan juga ada Johan Cruyff Shield. Sekarang ini yang menjadi bertahan adalah PSV Eindhoven, gelar ke-25. Nek sampean tak kok sapa sing akeh? Tunggali. Ajax Amsterdam sudah mendapatkan 36 trofi juara di level Liga Belanda. Rekor penampilan terbanyak itu dipegang sama Pim Dosburg. Bukan siapa-siapa ya ternyata, tapi seorang Pim Dosburg yang paling banyak tampil di Liga Belanda dengan 687 penampilan. Seorang goalkeeper malahan, bukan seorang pemain, seorang goalkeeper yang sudah meninggal dunia pada 2020 lalu dalam usia 77 tahun. Sebagai seorang goalkeeper, ia adalah legendanya PSV Eindhoven. Bayangin, karirnya lama, dari 62 sampai 87. Total berarti sudah seperempat abad ya, 25 tahun. Itu cuma memperkuat 2 klub aja, Sparta Rotterdam sama PSV Eindhoven. Terlama itu dia main di Sparta dulu ya, 62 sampai 67 itu ikut klub Sparta Rotterdam. Lalu 67 sampai 70 berarti totalnya 3 tahun ya, 67-70 ya 3 tahun ikut PSV. Lalu kembali ke Sparta 70 sampai 80 dan akhirnya menutup karir di PSV Eindhoven dari tahun 80 sampai 87. Meskipun ia adalah orang yang lebih banyak main di dua klub tadi, ternyata seorang Pim Dosburg itu baru merasakan gelar juara ketika akhir-akhir ketika ia mau pensiun. Ketika musim itu adalah musim 86 dan 87, ia baru merasakan gelar di Eredivisie Belanda. Sementara gelar di Piala Liga atau namanya KNVB baru ia rasakan di musim 65-66, lebih tepatnya masa-masa awal ketika ia masih muda, itu bersama dengan ya klubnya Sparta Rotterdam. Itu adalah yang megang rekor sebagai pemain yang paling banyak tampil lur di Liga Belanda. Nah sekarang siapakah yang menjadi pencetak gol? Namanya adalah Willy van der Kuylen. Ini malah senior lagi ya satu angkatan lah. Lagi-lagi siapa? Tak ulang lagi, nama lengkapnya ya tua lur jenenge. Wilhelmus Martinus Leonardus Johannes van der Kuylen, disingkat Willy van der Kuylen. Lagi-lagi legendanya PSV Eindhoven. Gak salah klub iki gudangi pemain-pemain hebat. Main di PSV dari tahun 64 sampai 81, berarti main selama 17 musim. 528 kali penampilan, golnya adalah wafat pada tahun 2021 di usia 74 tahun. Sebagai pencetak gol terbanyak, ia juga otomatis pernah memenangkan beragam gelar. Beberapa gelar yang diraih diantaranya adalah gelar Eredivisie tahun 74-75. Ya 75 gitu aja deh. Jadi Eredivisie 75, 76, dan 78. Hat-trick. Tapi ternyata enggak. Dan meraih 2 kali KNVB Cup atau Piala Liga Belanda tahun 74 dan tahun 76. Yang paling fenomenal adalah ketika ia masuk skuad UEFA Cup waktu itu.
Jadi di tahun 78 seorang tadi namanya Willy van der Kuilen menjadi skuad yang memenangkan UEFA Cup bersama dengan PSV Eindhoven. Waduh, iki lengkap banget iki ya. Iki aku riset wong iki lur ngawur ae. Demi panjenengan kabeh kayak iku. Tak buka data lengkapnya. Pada saat memenangkan UEFA Cup, waktu itu PSV menjadi klub pertama. Ya, ini adalah gelar pertama PSV di ajang UEFA Cup. Di final ketemu dengan klub Prancis namanya Bastia. Waktu itu UEFA Cup ini berlangsung pada era 77. Ketika PSV ketemu dengan Bastia, ini formatnya adalah home and away. Ceritanya maklum ya, dulu kan UEFA kan home and away ya. Itu sering kali terjadi. Match pertama itu pada April 78, Bastia PSV bermain di Stadion Armand Cesare Furiani, skornya 0-0. Dan barulah pada saat PSV menjamu Bastia, mereka bisa menang 3-0. Dan satu di antara golnya dicetak oleh pemain yang saya bahas pada edisi kali ini, yaitu Willy van der Kuilen yang cetak gol ketiga di menit ke-69 dan juga sekaligus melengkapi kemenangan PSV dengan skor 3-0. Sebelumnya rekannya Van der Kerkhoff itu cetak gol menit 24 dan Gary Dekers yang cetak gol. Sekali lagi, legenda yang menjadi bukan legenda ya, tapi pemegang rekor pencetak gol terbanyak dari Liga Belanda dimiliki oleh Willy van der Kuilen yang menjadi legendanya PSV dan punya gelar di UEFA Cup ketika ia juga menjadi pemain penting ketika PSV meraih gelar pertama kalinya di ajang UEFA Cup. Wes, sampai Z ya, moga-moga bisa memuaskan Anda yang interest untuk mendapatkan insight awal tentang Eredivisie Belanda musim 2024-2025. Kalau saya ditanya tayang di mana, wah iki upload iki. Aku soalnya bingung ngambil rahasia itu. Saya belum dapatin info resmi ya, ada di mana ini sekarang Liga Belanda. Tadi kalau tak cek infonya Cak Arif tadi, ini nggak ada agenda. Saya dapat ini Cak Arif kan ngasih info ke saya. Ternyata nggak ada Liga Belanda tayang di mana. Tambahnya ini apa ini? Liga Belanda ya. Oh ya, yang apa ini? Liga Belanda puter wis main dah. Perasaan burung. Oh, mungkin persahabatan ya. Ini yang Persib. Oh, nanti ini agenda bulan depan Desember ya, Persib. Oh, ini Boboto tuh Cak Arif ini. Boboto ya, betul ya. Oh, tadi aku udah buka Cak dengan salam Wia Persib. Betul ya Boboto ya. Kok agendanya ini nanti ada agenda Persib Bandung menjamu PSS 9 Desember. Itu Senin ya. Terus Jumatnya tandang ke Malut United. Lalu 6 hari kemudian menjamu apa ini? Barito Putra ya. Lalu 4 hari kemudian tandang ke Persita dan tahun ya moga-moga gak berubah Cak Arif. Jadwalnya biasa itu berubah terus ya, bingung dengan siaran nih. Persib akan menjamu Persis Solo 29 Desember. Wah, ini keren nih. Ya, betul ya Boboto ya. Nanti kalau cari ini kasih kabar aja. Oh iya, salam kenal dari Muhammad Arif Tanah Merah Slip. Apa slip itu? Slip itu lah tidur. Oke, thank you Cak Arif ya. Saya juga dulu pernah di daerah Nyenengan, tapi udah lama, 2007 sampai 2008 waktu itu. Masih ikut PMI, Pondok Mertua Indah. Dia di Google Eredivisie Belanda disiarkan lewat video. Oh, lewat video ada ya? Ada ya berarti ya. Ya alhamdulillah kalau ada. Nih ada, nanti aku tak mampir Indomaret, Mas Yudi ya. Tunggu voucher ya. Ya moga-moga. Wah, aku nyebut sponsor kau apa wis? Nah, Gus, bonus ya. Pelanggaran saya, tapi oke nggak apa-apa lah. Ini menjadi partner atau juga nanti juga ada beberapa ini ya, beberapa momen itu juga dengan kita juga bermitra gitu sahabat-sahabat. Selamat siang saja untuk katakan di Indomaret, moga-moga tetap setia dengan Susana ya. Moga-moga program ini menjadi yang terbaik buat Anda semua dan juga rekan-rekan yang bertugas pada siang hari ini. Saya beri sesaat ya, seperti biasa nanti akan saya munculkan materi pelengkap serba-serbi untuk melengkapi program Gila Bola Susana edisi kali ini. Saya juga harus memberikan slot kepada ya sing jarene iku lho, dimikir aku siaran iku. Gak muter iklan, yo gak mangan.
Yo ojo mutu iklan aku ya kurang mangan. Karena apa? Saya sengaja untuk menahan lapar saya demi Anda semua. Karena saya merasa berdosa dan itu sebuah pelanggaran layak kartu merah kalau saya memilih makan dulu baru ngasih info. Semuanya ya untuk Gila Bola Susana. Maka nomor 2, nah gitu. Informasi sepak bola itu nomor 1. Yang pasti jangan sampai saya ketahuan makan sambil siaran. Saya kalau ketahuan saya bakal dimarahi sama Mata Ben. Pelan-pelan Pak Supir. Mandek dulu sih. Ono jeraganku numpang liwat. Woi. Kamu motor iklan. Yo gak mangan. Susana 91,3 FM. Susana 91,3 FM. Sekarang waktunya Gibol Gila Bola. Gibol Gila Bola. Hanya di Radio Susana. 91,3. Bayer Leverkusen ya, meskipun klub ini gagal juara ketika mereka kalah dari Atalanta, tapi laporan Bild, media Jerman, menyebut kalau waktu mereka ketemu dengan Atalanta, itu adalah rekor terbanyak penontonnya versi saluran televisi RTL. Waktu itu menurut data, ada 7,8 juta orang menyaksikan wakil Jerman ini kalah 0-3 dari Atalanta. Jadi ini adalah satu di antara rekor. Jadi kalau Anda RTL, itu kalau versi Inggris ya, nek Jawa nih RTL sebenarnya ya. Berendi sampean. Sampean cocok nganggep aku cocok Inggrisan apa Jawaan. Wis tak guys robana lah. RTL sebenarnya ya. Ini menganggap hak TV Jerman waktu itu tergolong tinggi dan ini jarang terjadi untuk tayangan bola sebelumnya. RTL itu melaporkan ketika itu sempat ada perbandingan ya. Jadi ketika dibandingkan dengan ini ya, dengan pertandingan yang lain sama-sama bola nih ya. Ketika Leverkusen kalah, itu penontonnya tadi berapa ya? Tadi sekitar 7,8 ya aku nyebutnya ya. Wis ilang lek tulisannya. Ya sampean kudu ngerteni ya, aku memberikan kontribusi kepada jenengan itu semua. Aku usaha dhewe teko Jerman nang Indonesia apa dikira gampang ta. Jadi 7,8 juta penonton. Sementara ketika dibandingkan dengan pertandingan sepak bola, sempat ada laga uji coba Jerman ketemu dengan Amerika Serikat. Ini Oktober 2023. Yang nonton cuma 7,4 juta saja. Sementara ketika waktu juga debutnya Nagelsmann barengan Hansi Flick juga ternyata nggak begitu banyak yang nonton. Tapi waktu Leverkusen kalah itu yang nonton banyak. Sementara itu, kalau dari data selama helatan Liga Eropa atau Europa League ini malah sempat terjadi rekor penonton ketika ada pertemuan Eintracht Frankfurt menjamu Glasgow Rangers waktu itu. Jadi mereka atau penontonnya menembus 8,9 juta. RTL atau RTL ini juga sempat memiliki data kalau ternyata yang menjadi alasan kenapa yang nonton banyak ya ada indikator waktu itu memang Eintracht Frankfurt ini lagi heboh-hebohnya. Kan mereka sempat menjadi klub yang juga mainnya luar biasa lah di Eropa, Kak. Istilah kata kayak gitu. Ditambah lagi kalau kita ngomong jumlah fans nih ya, jumlah fans. Saya bicara ngomongin fans orang-orang Scotland yang mungkin saja mereka kerja atau tinggalnya di Jerman atau dapat suami istri orang Jerman nonton juga, makanya nggak heran sama sekarang rekornya masih dipegang ketika Eintracht Frankfurt ketemu dengan Glasgow Rangers waktu itu pada bulan Mei 2022 dan waktu yang menang ini karena data yos waktu yang menang ya seingatku yang menang Eintracht Frankfurt sih. Karena nggak ada datanya sama RTL gitu ya. Wes gak usah difokuskan pemenangnya ya. Intinya yang menang yang pegang rekor itu pertandingan antara Eintracht Frankfurt melawan Glasgow Rangers pada masa itu. Program ini kan berulang kali seringkali mengucapkan tagline anti mainstream. Nah itu, saya bertanya-tanya, di mana letak anti mainstreamnya? Siang ini saya jawab. Nah itu, saya jawab sendiri. Kalau program ini masih memegang teguh yang namanya anti mainstream. Saya ngikutin aja. Liga nomor 1 di Asia Tenggara. Thailand juga kick off-nya bareng Liga Indonesia. Ingat ya, pernyataan Pak Erick Thohir beberapa minggu yang lalu, bahkan beberapa bulan yang lalu. Beliau sempat agak-agak geram melihat liga kita kayak gini. Ya saya nggak ngerti ya, ini geramnya kayak apa gitu. Yang pasti Pak Erick, kalau sampean kepingin liga kita nomor 1, ya gak usah jauh-jauh, lihatlah Liga Thailand.
Memang sih kalau di rankingnya AFC itu kita nomor belasan, nomor puluhan. Tapi kalau di breakdown lagi, Anda tahu nggak? Liga Thailand nomor 1 lur. Dan hari ini atau pekan ini mereka kick off. Mereka jadi liga yang juga melakukan pembukaan liga berbarengan dengan Liga Indonesia. Bahkan mereka udah main dulu lur. Kemarin jam 7 malam bersama dengan laga Persib Bandung yang menang 4-1 dari PSBS Biak. Klub ibu kota Bangkok United juga menang 2-1 dari lawannya Prachuap. Yang cetak gol perdana itu kalau Anda pengen tahu ya, cuman Gibol Susana yang punya datanya. Waduh. Ya saya membantu program ini serta menghibur Anda, memuaskan Anda lah pokoknya ngono. Yang nyetak gol namanya Perapat Notcaya. Perapat Notcaya nama lengkapnya. Cetak gol di menit 45 plus 1, skornya 1-0. Lalu disamakan sama tim tamu Prachuap sama Louis van der. Dan akhirnya tim tuan rumah Bangkok United bisa memenangkan. Kali ini yang mencetak gol adalah Titipan Puang Chan. Oh iya namanya Titipan Puang Chan. Setelah menerima umpan dari Perapat Notcaya tadi. Nah ini. Kalau Anda, opo ibu kok Liga 1, kok Taiwan Liga 1, Thailand Liga 1. Jadi gini lur, ini adalah Liga nomor 1 di Asia Tenggara. Kita mesti pasang target harus bisa geser Thailand. Moga-moga bisa ya. Sejarahnya, Liga ini sebetulnya dulu sudah ada sejak lama. Sejarahnya, Liga ini sudah ada sejak tahun lampau lah. Bahkan tahun 1916 itu sudah ada liganya. Tapi waktu modelnya itu mainnya semi profesional, nggak kayak gini. Namanya dulu Core Royal Cup namanya. Ya masih kategori lokal banget lah. Lalu di tahun 96, 2 tahun setelah kita meleburkan Kalatama dan Perserikatan, liga ini menjadi Thailand Soccer League. Udah masuk ke ranah profesional. Dan seiring waktu yang berjalan, maka liga ini kemudian diputuskan sejak musim 2019 menggunakan 16 tim saja. Nah, itu sejarah lengkapnya atau sejarah awalnya dulu deh. Aku sih nggak mungkin juta Thailand, iso telung jaman ya gelaan. Ini juga udah masukin injury time-nya. Jadi kalau Anda pengen tahu liga nomor 1 itu profilnya dan sejarah tercatat, klub bernama Buriram United itu adalah klub dengan peraih gelar terbanyak 10 kali mereka angkat trofi. Dan musim kemarin 2023-2024 menjadi gelar ke-10-nya Buriram United. Itu klub yang menjadi jawara. Sebetulnya kalau ngomong gelarnya ya ada banyak ya. Totalnya itu ada beberapa klub. Yang meraih 4 kali gelar ada Muang Thong United. Lalu yang meraih 2 gelar itu 2. Royal Thai Air Force, jelas ini klubnya angkatan udara. Lalu Bacteru Sasana dan Krung Thai Bank yang pernah meraih gelar juara. Sementara Bangkok United yang tadi udah kemarin yang membuka Liga Thailand itu juga pernah memainkan atau meraih gelar juara 1 kali aja, 2006. Waktu itu Bangkok United yang jadi juara. Nah kalau Anda interest dengan data yang lain, berdasarkan statistik di Liga Thailand, pemain yang paling banyak tampil. Nah kalau tadi kan Liga Belanda udah, sekarang ke Liga Thailand. Pemain Liga Thailand yang paling banyak tampil itu masih dipegang sama aku mencuplik orang Indonesia, niru orang Indonesia. Lokal plat lur, lokal plat. Rangsan Viva Chaichok ini masih menjadi pemegang. Pemain Thailand dengan jumlah permainan terbanyak, namanya Rangsan Vivat Chaichok. Udah pensiun tapi ya, udah pensiun musim kemarin ketika ia tampil sebagai pemain untuk Polistero nama klubnya. Yang menarik adalah ada satu pemain ini, tak telusurane ya. Aku disalah literasi gitu, protes wong sakmene akeh iki ya. Oke, yang namanya rekornya Rangsan Vivat Chaichok ini, Viva Chaichok namanya. Aduh, ini aksen Thailand ya. Berpeluang terkejar karena ada satu pemain yang masih aktif dan ia adalah seorang kiper namanya Siwarak Tet Sung Noen. Umurnya 40 tahun dan ia masih kiper aktif di Buriram United. Nah, sekarang kalau mau datanya, si Rangsan udah 439 penampilan, Siwarak 433.
maka 6 kali penampilan saja ia sudah menyamai rekor sang pemain sebagai pemain paling banyak tampil. Dan rekor berikutnya ada satu pemain yang masih aktif, tapi ini juga kayaknya antara ya dan tidak ya. Maklum dia bukan seorang kiper. Of course kalau kita ngomongin performanya, ya jelas dia juga harus jaga stamina. Dan tergolong striker gaik juga di Thailand, namanya Terasil Dangda. Udah 36 tahun dan sekarang masih aktif main di Pathum United nama klubnya. Pathum United. Kalau dibandingkan sama si pemegang rekornya tadi, ini lumayan banyak sih. Masih 351 penampilan. Itu beberapa nama yang aktif. Nah sekarang saya ke pencetak golnya, dipegang pemain asing dari Brasil, saudara. Saudara, lur. Namanya Heberty Fernandes. Pemain Brasil yang udah pindah. Masih aktif ya, tapi dia udah pindah ke liga lain. Heberty Fernandes itu ketika main di Liga Thailand dari 2014 sampai 2023 itu sudah mencetak 151 gol. Dan sekarang ya ini berkesempatan. Si Terasil Dangda meskipun sudah 36 tahun ia juga berpeluang karena ia tinggal menambah gol kurang lebih sekitar 16 gol saja bakal terpecahkan. Nah, Anda interest? Silakan. Kebetulan ada yang nayangnya juga ini ya, Liga Thailand ini. Terasil Dangda hanya selisih gol 16 gol saja dengan pemegang rekor Heberty Fernandes. Optimis saya masih bisa. Itu beberapa catatan ya saya masukkan di rubrik serba-serbi tentang Liga Thailand. Yang menarik atau unforgettable atau unmemorable season itu terjadi pada musim 2012. Karena secara mengejutkan Muang Thong United waktu itu yang dilatih sama legenda Serbia Slaviša Jovanovic itu unbeaten alias invisible kayak Leverkusen sama Arsenal. Luar biasa nggak? Luar biasa menurut itu. Muang Thong United itu meraih kemenangan 25 kali dan 9 kali draw, tidak pernah terkalahkan, dan ia juga jadi jawara. Yang pegang adalah Slaviša Jovanovic dan klubnya adalah Muang Thong United. Sudah 56, itu artinya saya harus berpisah dengan Anda. Persiapan lur, makan siang, balik-balik, yaitu istirahat siang, nanti malam nonton derby Manchester sambil nonton Persik ya, sama Madura United. Apa mang jadwal sih? Aku tak sebelum pamit aku tak nonton jadwal toko Cak Arif lagi. Dilali aku soalnya wae bal-balane. Nanti rekomendasi dari Cak Arif, nah itu staminanya harus disimpan. Nanti setengah 4 kita ketemu di gelombang masing-masing. Madura United akan menjamu Malut United. Indosiar yang nayangin. Nanti juga bisa lihat ini Suwon FC ketemu dengan Daejeon dari yang nayang TVRI. Aku mulai sing menggampang ayo, sing nggak perlu internet nonton nih. Madura United, Malut United di Indosiar, Suwon FC, Daejeon, TVRI, dan Indosiar nanti balik lagi Persija Jakarta menjamu Barito Putra. Itu jadwal dari Cak Arif. Thank you ya Cak Arif ya. Di Tanah Merah Slip Surabaya. Sampai ketemu besok. Bravo, jangan lupa lebih enak bobok siang dulu. Wah saya kayak arek-arek Facebook arek. Thank you. Saya juga berpamitan juga untuk Cak Arif dan juga semuanya. Tetap cintai sepak bola dan cintai juga program Gila Bola Susana. Hari Sabtu sekarang ini kayaknya kita paling enak ya wisata kemana gitu kan istilahnya. Ya kalau kita mau wisata berarti kan kayaknya kita harus piknik ya. Tapi sebagai yang terakhir saya ajak Anda piknik barengan Naif. Nah itulah. Meskipun ya ini tahunnya lama ya. Tahun 72 tapi nggak apa-apa. Oke lor, sampai jumpa besok di program Gila Bola Susana. Pelan-pelan Pak Supir. Mandek di lu sih. Ono jeragan ku numpang liwat. Woi. Kamu motor iklan. Yo kamangan. Susana 91,3 FM. Susana 91,3 FM. Susana.